Bapak di sini lihat, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada di sini ya pernyataan Yesus, kalau orang tidak membenci keluarganya, dia nggak bisa jadi murid Yesus. Sementara kepada musuh kasihi. Saya mau tanya, Nabi Umi kalau ditombak, dicaci maki, dibenci, pasti kemudian akan melawan, apalagi pendukungnya. Saya tahu itu. Ini tanya atau bawa narasi dari agama saya nih? Tidak, ini masih saya potong loh. Tidak. Ini masih saya. Jelaskan aja Pak. Nanti Nabi saya. Umi bilang kita Kristen. Diam dulu, Umi. Oke. Artinya bahwa ada perbedaan antara agama yang kami peluk. Agama memang tidak menyelamatkan, tetapi bagaimana kami punya kepercayaan. Oke. Nah, ini ada perbedaan antara apa yang diajarkan Yesus dan kemudian oleh yang lain. Jadi saya katakan tadi, saya bantah apa yang Umi katakan, oleh karena memang Umi tidak mengerti. Umi mengatakan Yesus ajar, tapi dia tidak lakukan. Jelas semua penjahat yang menghabisi nyawa Yesus itu masuk surga. Sementara Yesus berkata, ya, dalam ayat yang saya bawa tadi, bagaimana mungkin kalian meluputkan diri kalian dari hukuman neraka? Tapi kemudian setelah dia berkata itu, bagaimana mungkin kalian meluputkan diri kalian dari hukuman neraka? Tapi kemudian di tiang salib, Bapa ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Ya memang mereka nggak tahu, karena yang mendesain kematian Yesus kan Bapa itu sendiri. Jadi memang nggak salah para yang menghabisi nyawa Yesus itu nggak salah, karena mereka nggak tahu. Ada Umar berkata, ketahuilah demi Allah, aku tahu kamu hanyalah batu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Harun menambahkan dalam riwayatnya, Amru berkata, dan telah menceritakan kepadaku seperti di atas Zaid bin Aslam. Coba tunjukkan kepada saya, Pak C, dalilnya bahwa batu itu yang menghapuskan dosa. Karena yang menghapuskan dosa adalah perbuatan mencium batu. Bahwa Umar mencium Hajar Aswad lalu berkata, aku benar-benar menciummu dan aku juga tahu pasti bahwa kamu hanyalah batu. Akan tetapi aku telah melihat Rasulullah mencium batu. Tapi kalau di kitab Anda, kotoran sapi menghapus dosa itu ada datanya. Maka Yesus sama dengan kotoran sapi karena Yesus kan jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama mereka masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai manakah agama yang benar yang bisa kita terima secara logika akal manusia. Pada video ini, kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa yang berada di Komal Bang Faruk yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan dalam ajaran Islam dan Kristen. Diskusi ini bertema ajaran mana yang membuat kehancuran dan mengajarkan kebaikan atau ajaran kasih. Di mana Unirifa menarasikan banyaknya umat Kristen menuduh atau mengklaim bahwa Islam agama teroris, padahal kalau dilihat secara peradaban, Islam sangat berpengaruh dalam perubahan peradaban yang lebih baik. Tetapi mengapa itu tidak diakui oleh umat Kristen tentang keberhasilan Islam, tetapi Kristen sendiri mengklaim kalau agama mereka yang mempengaruhi peradaban. Sementara kolonialisme menghabisi banyak orang, genosida, penjajahan,
dan menghilangkan banyak suku adalah Kristen. Jadi, apa alasannya umat Kristen disebut agama kasih? Apa jawaban, reaksi, dan penjelasan dari oknum Kristen dengan apa yang dinarasikan Uniriva? Apakah ia akan mudah menjawab atau hanya akan berputar-putar jawabannya dan kemudian tantrum seperti oknum Kristen pada umumnya yang tak sanggup membantah langsung makian yang keluar dari mulutnya? Daripada penasaran, mari kita simak saja videonya sekarang. Secara nalar mereka tolak. Artinya ini nggak relevan dengan akal dan pemikiran manusia gitu. Halo Alessa. Halo Pace. Ya, halo Umi. Pace muslim atau non muslim? Pace, silakan. Saya non Muslim, Umi. Oke. Pace, di sini kita diskusi. Diskusi ini betul-betul saya adakan untuk membuka cakrawala berpikir dan sama-sama transfer knowledge, dan jangan-jangan saya mendapat knowledge dari Anda. Saya mengajukan pertanyaan, asalnya pertanyaan ini muncul karena saya selain pendiskusi lintas agama, saya adalah orang yang juga harus membela bagaimana kebenaran Islam ini yang dituduh. Banyak mayoritas Kristen mengklaim bahwa Islam agama teololis. Sementara itu setahu saya secara peradaban Islam sangat berpengaruh. Pertama, untuk ketenangan di Yerusalem ketika Umar Ibn Khattab dengan Sopronius berjanji Kristen Yahudi hidup damai di Yerusalem. Kedua, abad kegelapan itu juga keluar dari kegelapan karena agama Islam. Nah, kenapa hal yang besar mempengaruhi peradaban itu tidak diakui oleh orang Kristen tentang keberhasilan Islam, tapi mengklaim bahwa Kristen sendiri adalah agama yang mempengaruhi peradaban, sementara kolonialisme itu Kristen. Menghabisi nyawa banyak orang itu Kristen, penjajahan itu orang Kristen, genosida di Kanada Kristen, aborigin juga orang Kristen, suku Dayak hilang juga Kristen. Maka apa sih alasannya Kristen dikatakan agama kasih? Kalau cuma mengaku-ngaku kan saya juga bisa ngaku-ngaku. Saya minta bukti lah, saya minta bukti dan kejujuran. Apakah betul layak dikatakan Kristen ajaran kasih secara implementasi dan secara dalil? Karena secara dalil tadi, barang siapa yang mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh akal budimu, loh, emang kalian mengasihi Yesus? Bukankah kalian menikmati kematian Yesus? Emang orang yang menikmati kematian seseorang itu dikatakan mengasihi seseorang? Enggak lah. Yang mengasihi Yesus siapa? Umat Islam. Karena umat Islam percaya dia wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, tapi kenapa dikatakan Kristen ajaran kasih? Itu loh Pace. Silakan Pace. Yuko, iblis harus dilawannya ke atas Yuko. Kalau mau mengatakan saya iblis, harus ada dasar dulu Yuko. Ini negara hukum. Ya, Sandrika naik ya Sandrika. Ini saya undang kamu ya. Iblis harus dilawan. Ngeri loh orang-orang kayak kamu loh. Tidak punya bukti, terus ingin menghabisi orang lain. Itu namanya tuh jahat. Silakan Pace Alur. Ya, latar belakang Umi panjang. Kalau fokus kepada Yesus, ada apa namanya mengajarkan kita, maksudnya Kristen adalah ajaran kasih, maka saya mungkin jawab dari situ. Kalau dasar daripada Yesus ajaran kasih tidak cukup hanya dari Matius yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sama manusia. Tidak cukup, itu satu paketnya, tetapi yang paling mendasar spesifik adalah dalam Matius pasal 5 ayat 44. Situ dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Lalu selanjutnya, nah, jadi perbedaan agama kasih daripada Kristen dan agama yang lain itu lebih kepada bagaimana kita harus mengampuni orang yang mengasihi, yang menyakiti kita. Ampuni musuh, itu wajib. Itu baru namanya ajaran Kristen. Kalau misalnya mengampuni musuh. Sebentar Umi. Ya, mengampuni musuh. Jadi meskipun orang melakukan hal yang jahat kepada kita, Yesus mengatakan ampuni mereka dan berdoa bagi mereka. Oke, Begitu. mantap. Oke. Berarti Yahudi yang memusuhi Yesus diampuni ya? Sebentar Umi. Kalau misalkan Umi terbelakang atau pendahuluan tadi yang Umi sampaikan menyangkut dengan genosida, terus kemudian pembantaian, kolonialisme dan lain sebagainya, itu oknum yang tidak memahami ajaran Kristen.
di kita sendiri kita ada satu apa namanya slogan atau mungkin kita satu pemahaman umum mengatakan bahwa ada banyak orang Kristen, tetapi kebanyakan orang Kristen itu hanya Kristen yang tertera dalam KTP, tapi implementasi atau penjabaran daripada ajaran Alkitab yang Yesus ajarkan sendiri itu mereka tidak lakukan. Maka sebenarnya kekristenan mereka itu hanya sebatas KTP, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Ada 2 poin yang saya catat ya Pak, itu dulu kita bahas. Ini menarik nih ya. Ketika Anda mengatakan bahwa ajaran kasih kalian itu mengasihi musuh, maksudnya ini apakah Yesus mengajarkan mengampuni orang Yahudi yang telah memusuhinya? Benar. Benar. Lalu bagaimana dengan ayat Matius 23? Ini saya tunjukkan ya. Ini agak lucu nih. Matius 23 Boleh. ayat 23 sampai 33. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis jintan kamu bayar, tetapi ini yaitu Yesus mengutuk orang-orang Yahudi nih. Kemudian celakalah kamu hai bentar dulu Bang. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersih sebelah luar. Ini pernyataan tetap kepada orang Farisi Saduki nih. Sekarang di ayat ketiga-tiganya dibaca ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari hukuman neraka? Diampuni itu Bang. Oke, sampai di situ ya. Jadi gini Umi, kalau Yesus mengecam seperti demikian, itu bukan berarti pada saat itu yang kemudian Yesus membinasakan mereka dan ada hukuman pada saat itu. No, pertanyaan Begitu. saya gini, jangan bentar dulu. Anda gagal paham. Kan Anda bilang Yesus mengajarkan untuk mengampuni musuh, mengasihi musuh. Pertanyaan saya, Yahudi yang mengharapkan kematian Yesus dan Hansip Romawi yang menghabisi dia, itu semuanya diampuni Yesus. Betul, karena perkataan Oke. Yesus. Lalu ayat ini bagaimana? Bagaimana Sebentar, mungkin kamu Sebentar, ini Yesus bilang loh. sebentar, nanti saya Bagaimana jawab. mungkin? Saya sudah Oke, lanjut. paham. Saya sudah paham apa yang Umi sampaikan. Saya paham sekali. Kalau saya katakan bahwa Yesus bilang harus mengampuni setiap musuh. Lalu kemudian kita harus melihat juga perkataan Yesus terakhir kali di kayu salib sebelum dia mati secara manusia itu. Dia bilang gini, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Oke. Mantap. Saya tanda jawab ya. bagaimana pengampunan itu lepaskan kepada mereka. Nah, kalimat yang keluar dari bibir mulut Yesus, celakalah, itu artinya dia bersifat sampai kepada penghukuman terakhir selama mereka tidak mau bertobat. Begitu. Kalau tidak mau bertobat, maka penghukuman terakhir itu sebentar dulu. setiap orang yang tidak mau bertobat. Sebentar dulu, bentar. Ini Anda bilang dia mengampuni musuh. Musuh itu di situ tidak ada tertulis ampunilah musuh kalau dia bertobat. Ini saya bingung nih, brother. Kenapa kok jadi berubah nih? Di situ jelas dikatakan ampunilah musuh. Yesus sebagai Tuhan mengampuni nggak musuh-musuhnya? Makanya Umi, kekristenan itu Alkitab tidak bisa dipahami sepotong. Umi hanya baca satu ayat. Saya tidak, justru saya mempertanyakan ayat yang Anda pelintir. Umi gini aja, kita pakai waktu aja. Karena enggak gini, brother. Saya kasih Anda waktu 2 menit ya. Karena Umi Tapi tidak paham fokus. sama sekali. Loh. Kalau Anda paham jelaskan ke saya, wajar. Kan saya bukan Kristen. Waktu saya mau jelaskan, tidak banyak waktu diberikan. Oke, saya kasih Anda 2 menit after ini ya. Poin saya jelas Oke, ya. setelah itu Ketika Umi berapa Anda menit? setelah Anda mengaku bahwa Yesus itu mengajarkan kasihi musuh. Kan Yesus kasihilah musuh. Di situ tidak ada tertulis kasihilah musuhmu kalau dia bertobat. Ya, tidak ada. Kecuali Anda mau mengatakan begitu, maka Anda menambah firman Tuhan. Ya udah, berarti maksudnya kasihilah musuh kalau bertobat. Berarti musuh itu dikasih kalau dia bertobat. Anda Kristen ngapain ngomong-ngomong gitu? Kami juga umat Islam kalau orang bertobat kami kasihilah. Apa hebatnya Kristen kalau gitu? Kayak saya tanyakan kenapa Kristen itu kok gembar-gembor mengatakan ajaran kasih. Tertulis kasihilah musuhmu. Apa hebatnya kalau musuh bertobat? Nabi Muhammad juga begitu. Yang saya tanya ini, konteks kasihi musuh ini apa konteksnya? Batasan maksimal minimalnya apa? Kenapa pada akhirnya saya mempertanyakan konteks? Karena Yesus juga punya musuh. Siapa yang musuhnya? Orang Yahudi, orang Romawi. Pertanyaannya ketika Yesus mengajarkan, hei kalian kasihi musuh ya. Apakah Yesus mengasihi musuhnya, yaitu orang Yahudi dan Romawi? Karena konsekuensi kalau Yesus mengasihi musuhnya, maka Yahudi yang menghabisi nyawanya itu masuk surga loh. Karena dia Tuhan loh. Itu konsekuensi loh. Bertobat atau tidak bertobat. Lalu ketika Anda katakan bertobat, berarti ayatnya salah. Harus ada tambahan bagi yang bertobat. Kan gitu. Silakan dijelaskan 2 menit, saya diam ya. Jangan lari kemana-mana loh ya. Jangan kabur kemana-mana. Silakan.
Makanya saya katakan Umi tidak paham. Gini ya, waktu Yesus bilang kasihilah musuhmu, itu konteks diberikan untuk manusia dan hanya untuk manusia. Udah titik. Manusia wajib untuk mengampuni musuh, tetapi untuk Yesus sendiri secara subjektif, dia itu adalah Tuhan bagi iman kepercayaan kami dan dia yang melepaskan pengampunan. Lalu dia yang menghakimi juga kalau mereka tidak bertobat gitu. Beda, ada spesifikasi, ada dikotomi antara mengampuni. Kata mengampuni itu hanya diberikan kepada kasihilah musuh, itu hanya diberikan kepada manusia. Kita yang harus, misalkan gini, Umi mencaci maki saya atau Umi membenci saya. Kewajiban saya menurut ayat yang diperintahkan Yesus, firman itu, saya harus mengampuni Umi. Nah, itu bukan tentang Yesus gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Yesus itu tidak menganggap semua orang musuh, tetapi menganggap semua orang jiwa yang harus diselamatkan. Gitu. Lalu kemudian pada saat dia di kayu salib, dia sudah bilang bahwa Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Meskipun mereka mencaci maki, mereka mentombak Yesus, mereka mencambuk, mereka paku Yesus dan bunuh Yesus, sekalipun Yesus hanya bilang kasihilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Perintah itu datang kepada kita. Kita yang harus mengampuni, kita yang harus mengasihi musuh. Lalu kemudian kalau misalnya orang-orang Yahudi itu tidak bertobat, nah ini saya bilang Markus 16 ayat 16 itu diperintahkan untuk kita menyampaikan kabar ini kepada semua orang. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Dalam Wahyu Nggak ada kaitan tuh. Saya nggak bahas itu, kita nggak bahas itu loh. Tidak. Itu keselamatan. Ini yang saya bilang. Sebentar Umi, saya belum selesai kan. Sudah 2 menit lebih loh. Anda sudah 2 menit lebih loh. Saya lihat di sini. Saya lihat detik saya di sini. Ini 15:19 loh. Anda tadi bicara di 15:17 Pak. Oh, Umi. Saya kan pastikan. Saya kan lihat juga Pak. Saya kan nggak bodol-bodol. Kayaknya kan bukan orang botol Pak. Sekarang 15:19. Jangan lari ke keselamatan. Itu doktrin kalian. Yang saya tanya di sini adalah 15:17 ke 15:19 berapa menit? 2 menit kan? 2 menit saya suruh Anda. 17. Oke, kalau begitu. Jadi saya Kan kembalikan ke Umi. 2 menit loh. Ya udah, gini. Oke. Pak, berarti Anda mengakui ya bahwa di sini Yesus hanya sekedar menyuruh tanpa menjalankan ajarannya sendiri ya, sebagai manusia ya. Dia hanya nyuruh-nyuruh aja tapi nggak menjalankan. Makanya waktu dia ngajarkan tampar pipi kiri kasih kanan, ketika dia ditampar hansip Romawi dia tidak berikan yang kanan, tapi bertanya apa salah saya. Jadi Yesus adalah Tuhan yang mengajarkan sebagai manusia tapi tidak menjalankan ajarannya, begitu ya. Sementara dia katanya menggenapi hukum Taurat. Saya nggak tahu nih kontradiksi. Nah, itu ya Bapak nanti klarifikasi itu ya, bahwa konsekuensi logik dari penjelasan Anda saya dapat konklusi apa? Yesus hanya mengajarkan manusia tapi tidak menjalankan ajarannya. Itu dia. Ya. Ya, itu poinnya. Berarti dia tidak layak dikatakan suri tauladan. Karena suri tauladan itu bukan hanya suruh-suruh, tapi juga orang yang bisa mengimplementasikan ajarannya seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad itu bukan hanya ngajar Pak, tapi dia juga menjalankan apa yang diajarkan. Nah, Yesus berbeda sebagai manusia. Itu ya, ngeri nih. Yang kedua adalah, Pak, Bapak jangan pergi dulu Pak. Ini poin penting nih. Saya sudah dapat konklusi ya, nanti diluruskan kalau salah. Santai Umi. Oke. Oke. Yang kedua adalah Pak, ketika Yesus memerintahkan untuk mengasihi musuh, itu perintah untuk kepada manusia ya Pak? Ya Pak, itu diperintahkan kepada manusia ya? Nah, sekarang saya tanya, perintah ini... Ntar saya jawab lah, panjang lagi. Umi bicara Enggak. Bukan, kan cuma 2 poin kita. Yang pertama konklusi. Yang tadi sudah selesai diskusi kita. Habis, Umi. Lanjut. Loh, ini saya bertanya, bagaimana saya nggak habis Bapak ngomong, saya konfirmasi Bapak menghilang dari LAN, habis waktu saya. Makanya saya tanya ini nih. Ya, iya Bapak jawab nanti kan. Saya kasih Bapak waktu 4 menit deh nanti. Saya kasih 4 menit nanti. Saya kasih Bapak 4 menit, 2 menit untuk satu materi dan 1 menit lagi untuk menanggapi konklusi saya. Ya Bapak saya kasih 4 menit. Kita awal beda. Nih. Ya kan tadi. Iya dong, saya kan punya waktu. Nanti saya kasih pakai ini loh, pakai data nanti. Lihat aja nih pakai waktu. Ya. Bapak di sini lihat. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ada di sini ya pernyataan Yesus, kalau orang tidak membenci keluarganya, dia nggak bisa jadi murid Yesus. Sementara kepada musuh kasihi, kepada keluarga benci. Tolong Bapak jelaskan ini ya secara tekstual dan kontekstual.
Saya mau tekstual dan kontekstual. Bacakan teksnya, jelaskan konteksnya. Dan konteksnya itu yang ngejelasin seperti siapa, secara ilmiah. Saya kasih Anda waktu 4 menit. 2 menit waktu Anda untuk menanggapi konklusi kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang hanya menyuruh-nyuruh saja ngajarin, tapi tidak menjalankan hukuman itu, tidak mencontohkan hukuman itu, apa yang dia ajarkan, tapi hanya ngajar-ngajarin aja. Ya. Yang kedua, kalau Yesus mengajarkan kasihi musuhmu kepada manusia, dia suruh manusia mengasihi musuhnya sementara dia tidak mengasihi musuhnya. Kenapa dia menyuruh membenci keluarga? Apakah Kristen adalah ajaran yang hanya untuk penjahat seperti musuh-musuh kepada Paulus yang jahat, tetapi tidak mengajarkan untuk mengasihi keluarga sendiri, bahkan disuruh benci? Silahkan, saya tunggu 4 menit, tapi sebelumnya saya putarkan waktunya biar enak ya. Kita pakai timer aja. Bapak diam dulu ya, saya kasih timer nih. Oke, sebentar timerku nih. Aku kehilangan timerku, guys. Biar saya orang Islam tuh diperintahkan adil, Pak. Beda di room Kristen ntar. Ada yang punya timer nggak di sini, Bang Naga? Aku nggak punya timer kayaknya. Saya jawab, Tip. Ini kan waktunya di sini jam 13 lewat 23. Oh, ini ada di sini. Nanti Ada di sini, ada. Oke ya. Bapak jangan pergi dulu, Pak. Bapak balik. Oke. Saya Umi. ini ya. Ini ya, stopwatch ya. Stopwatch kan, pakai stopwatch kita ya. 1, 2, 3, Pak. Lanjut. Nah, tuh. Berarti di mana nanti? Ah, ini dia. Silakan, Pak. Waktu udah berjalan. 4 menit. 2 menit, 2 menit. 2 menit untuk sapinya. Silakan. Sudah. Saya sambil menjawab, bukakan saja ayat yang tadi, jangan dikeluarkan. Nah, terus kemudian saya mau jawab yang bagian pertama ya. Ini membuktikan apa yang saya sampaikan Umi tidak paham dan pada hakikatnya memang Umi tidak mengerti. Nah, Yesus itu dia tidak hanya sekedar mengajarkan lalu kemudian dia tidak melakukan. Loh, tadi saya sudah katakan berulang kali di kayu salib itu dia mengampuni bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi semua. Semua yang sudah menyakiti dia mengampuni. Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya, Nabi Umi kalau ditombak, dicaci maki, dibenci, pasti kemudian akan melawan, apalagi pendukungnya. Saya tahu itu. Ini tanya atau bawa narasi dari agama saya nih? Tidak, ini masih saya potong loh. Tidak. Ini masih saya. Jelaskan aja, Pak. Nanti Nabi saya. Umi bilang kita Kristen. Diam dulu, Umi. Oke. Artinya bahwa ada perbedaan antara agama yang kami peluk. Agama memang tidak menyelamatkan, tetapi bagaimana kami punya kepercayaan. Oke. Nah, ini ada perbedaan antara apa yang diajarkan Yesus dan kemudian oleh yang lain. Jadi saya katakan tadi, saya bantah apa yang Umi katakan, oleh karena memang Umi tidak mengerti. Umi mengatakan Yesus ajar tapi dia tidak lakukan. Di kayu salib sudah saya contohkan. Sudah dihajar sampai babak belur di atas kayu salib secara manusia, dia sudah semua mati, lalu dia katakan begini bahwa Bapa ampuni mereka semua supaya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu. Tidak hanya 1, 2 orang, semua orang. Oke, lanjut, saya lanjut ya. Bagian itu sudah langsung kemudian mewakili semuanya bahwa Yesus tidak hanya bicara tapi dia lakukan. Yang kedua, menyangkut ayat tadi, tampilkan aja Umi. Tampilkan, tidak ada perintah Yesus untuk kemudian membantai keluarga. Lukas pasal, saya bisa minta tolong satu orang baca supaya kemudian semua bisa dengar lah. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pak, waktu terus berjalan loh, Pak. Pak Cik, jangan ke Google lah, Pak Cik. Pak, waktu jalan, Pak. Di HP ya, saya tidak pernah buka Google. Ya, gitu. Jadi Bapak jangan pergi dari device ini, Pak. Bapak nanti kan kedengaran suaranya. Waktu berjalan loh. Saya nggak mau putus. Saya nggak mau pauskan waktu loh. Soalnya banyak kali waktu terbuang kita kalau saya pause itu. Oke. Pak, saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Ya. Boleh bisa dengar. Silakan. Jadi ayat itu dan lain-lain. Saya kalau mau baca saya mesti keluar dari sini lagi.
ayat itu tidak secara harafiah mengatakan kita membenci keluarga. Nah, saya harus baca terjemahan asli, bahasa aslinya. Itu lebih kepada meninggalkan keluarganya dan mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan tidak boleh kemudian mengingat-ingat keluarganya lagi. Oleh karena keluarganya dia bisa tinggalkan Tuhan. Oleh karena keluarganya dia bisa tinggalkan dan lain-lain sebagainya, tapi dia harus lebih mengasihi Tuhan daripada keluarganya. Mungkin konteksnya seperti itu. Sebentar Umi jelaskan dulu, saya baca Alkitab ya, saya jelaskan lagi, saya tidak buka Google ya. Google kadang-kadang jelaskan salah-salah. Tafsiran mereka salah-salah. Saya buka Alkitab yang berada di HP saya ini. Mungkin itu. Saya serahkan dulu ke bagian Umi. Sambil saya tetap dengar Umi apa yang Umi sampaikan. Poin demi poin saya Waktunya dengar. udah habis. Waktunya juga udah habis. 4 menit lah 13 ya. Oke, teman-teman, saya ulangi ya. Dengar teman-teman ya. Saya pakai waktu juga 4 menit. Saya putarkan waktu saya sendiri. Nanti ini nggak bisa dirubah-rubah. Jadi teman-teman perhatikan ya, Pace ini tadi bilang bahwa ajaran kasihi musuh itu untuk manusia. Kalau Tuhan dia akan membalas, dia nggak mengasihi. Tapi Pace mengatakan, kan saya sudah bilang tadi di tiang salib dia memohon kepada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Artinya pertanyaannya muncul adalah, diterima nggak doa Yesus sebagai anak? Diampuni nggak semua yang jahat-jahat membunuh dia? Kenapa? Kalau Yesus berdoa kepada Bapa dan fik doanya diterima, maka semua yang menghabisi nyawa Yesus itu fik diampuni, masuk surga. Masuk surga mereka ya, semuanya loh. Dengar kalian ya. Karena kalau Yesus diterima, kecuali doa Yesus tidak diterima. Maka tanya nih saya nih, diterima nggak doa Yesus ini sama Tuhan Anda kira-kira? Karena kalau diterima jelas semua penjahat yang menghabisi nyawa Yesus itu masuk surga. Sementara Yesus berkata, ya, dalam ayat yang saya bawa tadi, bagaimana mungkin kalian meluputkan diri kalian dari hukuman neraka? Tapi kemudian setelah dia berkata itu, bagaimana mungkin kalian meluputkan diri kalian dari hukuman neraka? Tapi kemudian di tiang salib, Bapa ampunilah mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Ya memang mereka nggak tahu, karena yang mendesain kematian Yesus kan Bapa itu sendiri. Jadi memang nggak salah para yang menghabisi nyawa Yesus itu nggak salah, karena mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu loh, kalau mereka tahu mereka salah. Karena mereka nggak tahu, mereka harus masuk surga. Karena mereka digunakan Bapa untuk membuat karya keselamatan. Maka ternyata menurut Bapak ini, pertanyaan saya konfirmasi nih, apakah Bapak menerima doa Yesus dan mengampuni mereka semua? Karena dengan begitu, fake tentara Romawi, orang Yahudi yang jahat-jahat pada waktu itu kepada Yesus, semua masuk surga. Ya, gitu. Makanya saya katakan Kristen itu cocok agama untuk para penjahat, karena para penjahat itu akan diampuni. Begitu teman-teman. Ya. Nah, penjelasan yang kedua itu adalah, di situ Anda bilang secara tekstual nggak begitu, secara harfiah nggak bisa dimaknai begitu. Tolong tunjukkan kepada saya hermeneutik cabang apa yang Anda gunakan untuk mentafsir ayat ini tidak harfiah. Jikalau seorang datang kepadaku, sejak kapan datang kepadaku dan tidak membenci menjadi meninggalkan? Apakah meninggalkan keluarga adalah membenci? Sejak kapan meninggalkan keluarga termasuk membenci? Ada saya meninggalkan anak saya. Saya di Ternate, anak saya di Klaten. Saya tinggalkan anak saya loh. Apakah saya membenci? Ayolah. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tolong tunjukkan kepada saya bahasa aslinya bahwa di situ bukan membenci tapi meninggalkan. Pakai bahasa asli loh ya. Nah, kemudian barang siapa yang tidak, berarti disuruh meninggalkan keluarga nih kalau jadi Kristen nih. Ya, karena kalau tidak meninggalkan keluarga maka nggak bisa jadi Kristen. Berarti ada perintah tuh. Ya, tolong tunjukkan kepada saya kata membenci itu artinya sebenarnya salah terjemahan. Akui saja salah terjemahan. Ya, karena kalau saya lihat di sini nggak ada kata meninggalkan. Contoh, nih saya kasih data nih. Ya, saya bingung nih, bagaimana menjelaskannya? Kok bisa jadi meninggalkan di situ? Yang ngajarin siapa begitu? Ini membenci ya, kita lihat teman-teman, bagaimana bahasa aslinya? Mana terjemahannya di situ yang meninggalkan? Nah, ya lihat tidak ada meninggalkan di sini, membenci, dibenci, dibenci, bencilah, membenci, membenci, benci, benci. Nggak ada nih meninggalkan nih, nggak ada nih meninggalkan nih. Membenci atau tidak mengacuhkan? Nah, tidak mengacuhkan. Saya nggak tahu nih, Mbak. Ini bahasa asli loh, dari kata miseo, miseo. Saya belum selesai Pak, saya masih 3 menit 17 nih, masih waktu saya nih, ya. Jadi pertanyaan yang tadi itu konklusi saya dibantah sama Bapak ini lagi, nalurianya tidak menerima. Saya tanya waktu sampai Jangan, Bapak kan tahu ayatnya, kan sudah saya baca tadi. Nah terus, waktu Umi bicara aduh, ini kan 4 menit Pak, ini saya potong nih waktu saya nih. Tadi kan 4 menit, Bapak 4 menit. Kami ini diperintahkan adil loh Pak. Ini saya di koma saya kok malah. Saya sudah baik banget loh di koman Islam.
Uni Rifa 4 menit, Pace 4 menit, jangan dipotong-potong waktu Pace. Tadi Iya. kan tidak dipotong-potong. Kami yang muslim lain kami kan diam. Bahkan kami ngingatin Oke. tadi. Bapak Saya- balik saya sini Pak dengar waktu kok. Bapak berjalan. Saya dengar, saya tinggal dijelaskan aja. Saya 30 Sudah, detik kan lagi nih sekarang. Pak. Tadi Ini saya sengaja matikan Oke. nih. 30 detik lagi. Boleh nggak saya pakai waktu saya terakhir nih? Bila perlu Nah, tambah 5 menit sih. Tolong kok ya, nggak perlu ya nih saya jalankan nih. Saya minta konsistenan kalian. Yesus itu mengampuni tidak yang menghabisi nyawanya. Kalau mengampuni otomatis yang menghabisi nyawanya masuk surga. Udah gitu aja konsekuensi. Kalau nggak diampuni tapi nggak masuk surga ya berarti nggak mengampuni dong. Bohong berarti. Nah, ketika Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka. Apakah doa Yesus dikabulkan atau tidak? Itu pertanyaan selanjutnya. Ya, jelaskan yang kemudian Lukas tersebut menggunakan data-data akademik bahasa asli. Oke, waktu saya pas 4. Anda tadi lebih loh 13 menit. 13 detik, sorry. Silakan waktu Anda 4 menit lagi. Saya ulangi lagi waktu kita ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Uni Rifa itu adil loh, ya. Umat Islam ini diperintahkan adil. 4 menit kita. Silakan 2 menit. Ada 2 poin yang harus Anda selesaikan ya. Ini sebelum saya putar waktu nih ya. Ini ya. Tolong Anda jelaskan tentang konklusi Udah- terakhir udah saya. belum? Ini belum Sebentar nih. Uni, Tadi saya- sebentar Uni. Belum. Uni sebentar. Ini ada yang minta naik buat tem. Boleh kita naikkan. Dia mau buat Ah, tem. boleh, Jadi Uni nggak repot-repot. Dia Bagus lah. buat tem. Repot Boleh? saya. Ini keren nih. Oke, Silakan. sebentar ya. Sebentar. Saya naikkan dulu. Sebentar. Gini komal Islam nih perlu dicontoh nih. Ada komal Kristen kayak gini? Nggak ada. Siapa? Sombong. Di kita kalau Nggak di agama sombong, itu ajaran realitas. Kristen, kalau sombong- Sebentar ya Kalau Uni ya. sombong itu Agak jadi rendah. yang lama ini WiFi. Pak, Sebentar. sombong itu dalam Islam merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Definisi sombong dalam Islam Kristen apa? Di kita kalau Saya tadi mengatakan sudah, realitas. kalimat Ada itu nggak room gimana? Kristen yang begini? Bapak tunjukkan aja. Emang ada room Kristen yang Ya adil? itu sombong Umi, tidak perlu Loh, bicara gitu. Menunjukkan realitas Bilang itu aja bukan asik. sombong, Pak. Itu namanya apa? Menantang Bilang kebenaran aja, itu. komal harus mengasihi, komal kita harus Ya mana fair. komal Kristen yang mengasihi? Mana? Sebutkan satu Nah, itu. aja, satu aja. Jangan membandingkan. Kalau membandingkan Loh. jatuhnya sombong. Kalau kita nggak membandingkan, dari mana kita tahu yang Bapak omongkan itu Udah, benar atau tidak? sombong ya, Itu namanya. sombong. Kok Bapak nuduh-nuduh saya sombong? Oke. Perbedaannya di situ. Ajaran kita perbedaannya. Apokrifa. Ajaran kita memang Silakan, berbeda. Komjen. Di ajaran kami mengatakan Silakan, orang lain sombong itu justru sombong. Ya. Ya, saya pegang timer Waktunya, nih. Timernya 4 menit ya. Oke, siap. Kasih Sebentar. Bapak. Bentar ya. Yang bicara ini Bang Pace ya, Bang Pace saya tukarkan ininya ya. Saya bisa pindah. Oke, sebentar. Bentar. Oke, Saya cekkan silakan dulu Bang dimulai. Apokrifa. Bentar Bang Pace saya besarkan dulu. Bang Pace versus Uniripa nih. Nah, ini gini. Ya, mantap. Ginilah. Oke, langsung ya. Langsung Bang Pace dijawab 2 poin. Ketutupan stiker tuh timernya. Bang Faruk ketutupan stiker Bang Faruk. Oke. Umi, Ya. menurut saya tidak perlu menjawab lagi yang pertama karena menurut saya Umi tidak paham. Karena Yesus kalau sudah bilang begitu, sebentar. Mending Umi di mute saja itu apa namanya mic-nya. Emang saya ngomong? Masa ketawa nggak boleh? Ya udah, oke. Jadi kalau Yesus bilang mengampuni, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa. Itu artinya Yesus mengampuni. Tetapi standar mengampuni Yesus itu kepada mereka untuk memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Gitu. Orang harus bertobat dulu baru kemudian bisa diselamatkan. Satu. Nah, standar keselamatan sendiri adalah percaya Yesus. Itu iman Kristen. Bagaimana orang Yahudi mau dikatakan mereka pada saat itu setelah mereka menghancurkan misalnya menganiaya Yesus, kemudian mereka tidak mau percaya kepada Yesus dan ajarannya, bagaimana mereka mau dikatakan selamat? Tidak bisa. Dalam iman Kristen tidak bisa. Itu standarnya. Jadi saya tidak tahu punya interpretasinya lari kemana. Jadi Yesus melakukan apa? Dia mengampuni, tetapi kasih karunia yang diberikan itu batasnya sampai kepada kematian setiap orang. Kematian tiap orang oleh karena dirinya sendiri ya. Maksud saya adalah ajal lah, waktu mati. Kalau sampai waktu dia mati dia tidak bertobat dan tidak percaya Yesus, maka selesai. Iman kekristenan mengajarkan bahwa dia tidak akan diselamatkan. Satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus.
Udah itu aja. Makanya dia bilang dalam Markus pasal 16 ayat 16, kasih tahu kepada mereka untuk percaya kepada Injil. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Udah di situ. Jadi kalau Umi bilang Yesus tidak mengampuni, dia mengampuni. Kalau Umi pakai ukuran, kenapa mereka harus masuk surga dong? Kalau misalnya Yesus sudah mengampuni mereka, loh, ukuran masuk surga dalam mereka di dalam iman Kristen, sekali lagi saya katakan adalah percaya kepada Yesus. Itu. Bukan sekedar pada saat itu Yesus mengampuni mereka lalu mereka selamat begitu saja tanpa mereka tidak mau percaya kepada Yesus, tidak bisa. Kata mengampuni di situ lebih kepada memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Gitu. Semua orang, bukan hanya mereka, Umi juga, semua orang percaya kepada Yesus maka diselamatkan. Intinya di situ. Tapi kalau tidak selamat di hidup, tidak mau percaya kepada Yesus, tidak akan pernah diselamatkan. Itu iman kami. Terserah Umi mau bantah secara iman Islam bagaimana, ya saya tidak peduli. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Yang kedua menyangkut dengan yang tadi. Kalau baca dalam Matius 10 ayat 37, di situ jelas itu persamaan ayatnya sama. Barang siapa kalau lebih mengasihi keluarganya lebih daripada Yesus, maka dia tidak layak. Sama seperti apa yang tadi Umi bacakan dalam Lukas. Sama. Nah, kalau Umi bilang bahasa aslinya misalnya jelas itu benci, tetapi maknanya itu bukan secara harafiah. Benci dalam arti langsung hakimi dan kemudian bantai, bunuh, pedangi dan lain sebagainya. Benci dalam arti dalam itu memiliki majas yang harus kita tafsirkan lagi. Jadi dalam kekristenan itu Alkitab semua tidak bisa dibacakan secara harafiah, langsung telah mentah-mentah. Kalau kami baca secara harafiah, maka kami akan minum kencing onta juga. Tetapi segala sesuatu itu harus ditafsirkan, karena Yesus memakai bahasa kiasan. Tidak semua orang bisa mengerti. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Poinnya nggak dapat. Lanjut nih. Oke, saya ya. Pertama, Bapak tidak mau menjawab karena saya nggak paham katanya. Bapak aja nggak paham. Dari tadi Bapak mengkontradiksikan diri Bapak sendiri. Pertama Bapak bilang, Yesus mengampuni. Tetapi, Yesus mengampuni, tetapi berarti bukan mengampuni. Berarti dia cuma berharap bahwa Bapak akan mengampuni orang-orang tersebut kalau orang tersebut bertobat. Artinya dia masih mengharapkan Bapak untuk mengampuni orang tersebut, bukan mengampuni dia. Karena di situ Yesus berdoa kepada Bapak, ya Bapak ampunilah mereka. Dan doa dia nggak harus dikabulkan Tuhan. Kenapa? Kalau mereka bertobat, mereka diampuni, enggak ya sudah enggak. Berarti Yesus doanya itu tidak absolut diterima sama Bapaknya. Padahal dia Tuhan loh. Tuhan, anak Tuhan aja berdoa kepada Bapak nggak absolut, kok buktinya orang Yahudi sampai sekarang nggak bertobat-tobat. Artinya ketika anak Tuhan berdoa kepada Bapak Tuhan aja belum tentu dikabulkan, gimana kita sebagai manusia berdoa kepada Yesus? Mending saya berdoa kepada Bapaknya Yesus aja sekalian kan. Itu kenapa saya jadi Islam. Nah Bapak bilang dia mengampuni, tetapi dia ya itu tadi kalau bertobat berarti pakai syarat. Ya kalau memang bertobat menjadi jalan pengampunan buat orang, apa yang dia mati di tiang salib Pak? Capek-capek berkorban di dunia, ternyata nggak seluruh dunia yang selamat ya kan, kecuali bertobat jadi Kristen pula yang nggak pernah diajarkan begitu. Silakan bertobat jadi Kristen, nggak ada begitu, karena Kristen itu baru muncul di Antioquia. Ini lucu nih, bertobat ala-ala kalian, bukan bertobat seperti yang sebagaimana yang diajarkan Yesus. Nah yang kedua adalah Anda mengatakan bahwa itu kalau di dalam itu barang siapa yang lebih mencintai keluarganya daripada Yesus, maka dia tidak Anda bilang sama Matius, Lukas. Jelas-jelas beda, Anda paksa saya sama. Ini ibarat kata Anda mengatakan ayam bebek itu sama Uni. Yang satu ayam, yang satu bebek. Tapi ini ayam ditafsirkan bebek aja. Pak, ini kita akademis loh Pak. Akademis itu apa? Secara ontologis bahasa jangan dipelintir. Kalau membenci, tolong tunjukkan kepada saya. Kaidah bahasa Yunani Meseo itu merujuk kepada bisa selain kata membenci. Contoh, seperti Arab, kata bahasa Arab itu ada lafaz mustorak kaidahnya. Satu kata bermakna banyak. Kalau di dalam bahasa Yunani ada nggak miseo ini, bahasa lainnya adalah barang siapa yang meninggalkan. Mana dasarnya? Akademis Pak, pakai data. Kalau nggak ada ya jangan nambah-nambahi, ngarang-ngarang bebas Bapak. Terus Bapak bilang ya itu kan barang siapa yang nggak ada kami disuruh membunuh, siapa bilang nggak disuruh menghajar keluarga sendiri ini? Bapak tak baca nih, barang siapa yang saudara yang marah kepadamu dihukum. Marah aja dihukum loh. Kalau ada saudaramu yang marah kepadamu harus dihukum. Katanya nggak disuruh ini. Tiap-tiap yang marah akan saudaranya ya harus dihukum. Berkata jahil aja harus masuk neraka jahanam loh. Ya.
Ini nih, mana tuh Matius pasal pasal berapa tuh? Matius pasal 5 nomor 22 kok segitu pula ya. Barang siapa yang marah kepada saudaranya, Bapak bilang tadi membenci, ini puji kebencian Yesus kepada keluarga nih. Yang marah aja langsung dihukum, musuh dikasihi. Barang siapa yang marah, yang marah pada saudara, hukum. Nah, ini kayak gini nih katanya ajaran kasih. Barang siapa yang marah kepadanya, hukum. Barang siapa berkata kafir, bawa ke mahkamah agama. Barang siapa berkata jahil, masuk neraka. Baru berkata jahil aja loh, masuk neraka jahanam loh. Katanya mengasihi, musuh dikasihi, giliran saudara sendiri dihukum. Kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan ini, barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuh, marah aja dihukum loh. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir, dihadapkan ke bawah mahkamah agama. Barang siapa yang mengatakan jahil, mengata jahil aja masuk neraka menyala-nyala. Giliran musuh dikasih. Makanya aku bilang memang tepat agama Kristen ini untuk penjahat. Karena memang Yesus datang untuk para pendosa. Ya, makanya saya bingung nih. Ini gimana nih ajaran kasih ini, kenapa alasannya kok ajaran kasih? Buktinya yang banyak berbuat jahat tuh ya orang Kristen. Kenapa penjajah orang Kristen? Yang menggenosida banyak orang Kristen. Lalu dikatakan kami mengasihi musuh lah. Koruptor berarti dikasih. Jahat itu loh, bagi kami loh, itu jahat loh. Jadi lucu nih, kenapa Kristen dikatakan kasih? Waktunya habis, Unirifa. Silakan. Ini untuk di bawah, kami moderator tidak bisa memindahkan kecuali Bang Faruk. Bang Faruk lagi sholat, habis sholat makan ya. Saya di sini adil. Lanjut, Pak Cik. Waktu dimulai. Ya, jadi Umi kalau terserah Umi lah, terserah. Jadi Yesus itu dia mengatakan Bapa ampunilah mereka karena pada saat itu gini aja. Mereka sudah menganiaya Yesus, sebenarnya Yesus tidak buat. Yang sebenarnya Yesus tidak berbuat kesalahan apa-apa. Tidak berbuat dosa apa-apa. Tapi dihukum, dicambuk, diludah, bahkan difitnah kemudian dibunuh. Nah, Yesus mengampuni mereka. Artinya begini, kalau benar, kalau misalkan ikut yang sebenarnya, kalau mau ikut yang sebenarnya, seharusnya langsung hukuman turun atas mereka. Misalnya Bapak menghajar mereka, katakanlah demikian. Tapi Yesus mengampuni, Yesus bilang Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya pada saat itu mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pengampunan itu diberikan kepada mereka. Tetapi terserah Umi mau bilang ada kontroversinya, tidak apa-apa. Ada kontradiksi, maksud saya ada kontradiksinya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi iman kekristenan begitu. Pengampunan itu diberikan kepada semua orang, bukan hanya satu orang. Semua orang. Tetapi pengampunan itu sama seperti kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Begitu. Lalu kemudian pengampunan yang dalam konteks Yesus itu, artinya Yesus tidak langsung saat itu minta Bapa untuk kirim petir, hajar untuk semua orang Yahudi saat itu mati tempat. Atau kemudian minta Bapa untuk kemudian datangkan malaikat-malaikat untuk kemudian membantai semua orang Yahudi yang ada di situ. Tidak. Yesus mengampuni mereka, memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Konteks pengampunan seperti itu memang kok. Tapi persoalan keselamatan itu rumusnya, jalannya cuma satu, percaya kepada Yesus, itu aja. Makanya kita di iman Kristen kita bilang kita percaya kepada Yesus dan kita lakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Ini siapa ini? Privasi, masalah kamera. Tidak perlu Anda mau suruh saya menyalakan kamera. Jadi itu persoalan dalam iman kekristenan. Nah, perbedaannya di situ. Intinya di sini Yesus minta kita harus mengasihi musuh. Udah. Saya harus mengasihi Umi. Meskipun Umi nanti caci maki saya, tidak apa-apa. Saya harus tetap mengasihi Umi. Itu yang Yesus ajarkan kepada saya. Yesus mengakukan tidak melakukan. Dia mengasihi, mengampuni setiap orang Yahudi. Tapi ukuran pengampunan itu, Umi terserah Umi mau bilang kontradiksi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetapi mereka diberikan, dalam konteks itu mereka diberikan kesempatan untuk kemudian nanti bertobat. Tidak ada penghukuman yang turun pada saat itu juga. Detik itu juga tidak ada pada mereka. Tapi mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Makanya waktu Yesus bangkit kembali, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, pergi jadikan semua bangsa, bukan hanya satu bangsa, satu suku, semua bangsa muridku, dan ajarkan mereka. Lalu kemudian di Markus juga dia katakan sama, tertulis di situ, siapa percaya kepada Injil, siapa percaya kepada aku diselamatkan, tapi siapa tidak percaya itu dihukum.
Intinya di situ, Umi. Oke, kalau persoalan yang tadi Matius tadi Lukas tadi, Umi tidak terserah Umi mau bicara seperti apa, tapi kalau baca ke bawah arahnya tidak kepada membunuh dan membenci, membantai, tidak ada. Kata membenci itu di situ punya pengertian majas atau kata hiasan yang harus kemudian kita tafsirkan. Kalau Umi baca dalam Matius yang tadi saya sebutkan, Matius 10 ayat 37, itu intinya sama. Kalau baca di situ Umi bisa mengerti kalimatnya sama, hanya pemilihan Waktunya habis. Waktunya habis. Saya minta ini gini loh, saya minta 1 detik aja. Uni kan selalu membuka data. Jadi di sini kita mau data, jangan asumsi ya. Yang nggak ada dalam Bible jangan ditambah-tambahi ya. Itu Loh, aja. begini ya, Udah, nanti itu. Siapa moderator? Nggak apa-apa, saya tunjukkan maklumkan. ayat, kamu yang tidak buka. Saya bilang Saya Markus 11 ayat maklumkan 16. ya. Iya, dengar. Kemudian Nih, Matius 19 ayat 28. sebentar. Iya, Kemudian jangan saya marah, bilang jangan marah. lagi di situ Oke. Matius pasal 10 ayat 37. Jangan waktunya jalan dulu. Begini. Sebagai bentuk keramah tamahan rum Islam yang sangat baik hati, bahkan Ya, mereka nggak tampilkan data pun kita kasih. Saya orang Papua, Loh, jadi saya ini agak Bapak sedikit jangan tegas. gitulah. Ya, Saya maaf, kan maaf, Om, ya. saya Oke. muslimah cuma ngasih alasan. Kita sebagai Siap, umat siap. Islam diajarkan untuk bersikap adil. Dalam surah Ya, Al-Mumtanah kita siap, tidak Om, dilarang ya, berbuat baik kepada maaf, mereka. ya. Karena kita rum Islam, maka kita harus ajarkan bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita dan memusuhi kita. Bapak ini menganggap saya sebagai musuh tadi loh, karena dia dia harus mengasihi saya. Berarti dia bencilah musuhmu. Berarti dia menganggap saya musuh sebelum saya berbuat jahat kepada dia. Kita nggak seperti itu ya. Kita kalau orang Kristen kita nggak musuhi loh. Kita musuhi orang yang jahat ke kita. Kalau Bapak ini tanpa saya jahat ke dia, dia udah musuhi saya duluan loh. Makanya kata dia, saya harus mengasihi Umi. Ya, jalankan waktu saya bahas ini. Oke. Oke, saya melanjutkan. Oke. Jalan. Oke. Jadi Bapak ini mengatakan, saya diwajibkan mengasihi musuh. Saya mengasihi Umi. Berarti Bapak ini menganggap saya memusuhi dia. Sungguh persangka buruk Bapak kepada saya ya. Padahal saya tidak pernah memusuhi Bapak. Kenal aja enggak loh. Nah, sebelum saya mengenal beliau sudah mengatakan saya musuhnya. Berarti di depan dia ini saya ini adalah orang yang memusuhi dia. Ngeri sekali loh ya. Saya tidak pernah berbuat jahat tapi dia nggak musuh. Apalagi orang yang berbuat jahat kepada beliau tuh. Nah, itu ya. Kita tidak begitu ya umat Islam ya. Kita tidak pernah memusuhi orang Kristen. Yang kedua, di dalam ayat Bapak tadi, Bapak bilang bahwa Yesus tidak langsung menghabisi orang Israel. Inilah kenapa saya katakan orang Yahudi itu punya privilege. Kenapa wajar mereka tidak langsung disambar petir? Kenapa? Karena kan mereka membantu konsep keselamatan Tuhan. Nah, ternyata ketika Yesus berdoa di tiang salib, Bapa ampunilah mereka, itu tidak absolut didengarkan. Karena sampai sekarang orang Yahudi tidak ada yang bertobat. Yang mayoritas mereka tuh tidak bertobat. Turun-temurun mereka malah membenci Kristen. Nah, artinya doa Yesus tidak terkabulkan. Lanjut, inilah lucunya. Kenapa orang Yahudi yang membunuh Tuhan ditunggu pertobatannya, tapi Tuhan dalam perjanjian lama kok kejam sekali dibandingkan si anak Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Elohim itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza lalu langsung dihabisi nyawanya, nggak ditunggu pertobatannya. Jadi saya bingung ini, saking kasih, kalau Bapak kejam banget. Orang tergelincir lembu, dia pegang tabut Tuhan, Tuhan marah, dihabisi nyawanya. Giliran ini makhluk-makhluk jahat-jahat menghabisi nyawa Tuhan, menghabisi nyawa anak kandungnya, ditunggu pertobatannya. Ini saya bingung, agama Kristen ini agama kayak mana sih cara berpikir Tuhannya gitu loh. Kalau Uza nggak jahat, tapi dihabisi nyawanya karena nggak sengaja nyentuh punya Tuhan tuh tabut Tuhan. Ini orang-orang jahat sudah menghabisi nyawa manusia, menghabisi nyawa Tuhan dengan terang-terangan gitu kan. Ditunggu pertobatannya dan ditunggu pertobatannya nggak tobat-tobat. Padahal Tuhannya sendiri udah minta ampunan untuk mereka. Bapak, ampuni mereka. Udah mati lagi di tiang salib Tuhannya. Katanya Tuhannya mengampuni, tapi minta tolong kepada Tuhan lain untuk mengampuni. Ternyata ada absolut doanya. Buktinya nenek moyang mereka nggak ada yang tobat. Ya ada sih yang masuk sebagai daftar santo, bukan orang Yahudi. Santo Longinus yang menusuk lambung Yesus. Yahudi kan dibilang Yesus, bagaimana mungkin kalian meluputkan diri kalian dari neraka? Ditunggu pertobatannya, ditunggu nggak bertobat-tobat, berarti gagal doa Yesus. Makanya privilege-nya ini lucu. Tuhan yang umat Kristen sadar nggak sih sama kejadian, sama sikapnya yang Yahudi? Kenal nggak sih sama orang Yahudi? Saya bingung nih, Yesus ini kenal nggak sih sebagai Tuhan pencipta manusia? Tahu nggak sih bahwa Yahudi ini nggak akan bertobat? Masih dikasih kesempatan. Ya kan?
Aneh loh. Saya bingung kalau punya Tuhan kayak gini loh. Udah tahu orang jahat nggak akan bertobat, masih ditunggu pertobatannya. Kan lucu. Ya kan? Aneh kan? Makanya aku bilang, dia mengajarkan, ampuni ya musuhmu ya anak-anakku gitu. Tapi dia mengatakan, kata Bapak ini dia juga mengampuni. Padahal dia minta tolong sama Tuhan lain. Bapak, ampunilah mereka. Kepada siapa Tuhan meminta tolong? Meminta tolong kepada Tuhan yang telah menghabisi nyawa Uza hanya karena Uza tak sengaja menyenggol tabut Tuhan. Giliran pembunuh Tuhan dikasih kesempatan bertobat, Uza nggak dikasih kesempatan loh buat tobat loh. Jadi ada apa? Katanya kasihnya untuk privilege bagi-bagi mati darata. Takut saya punya Tuhan kayak gini loh. Apa karena ini orang Yahudi adalah nenek moyangnya Yesus, keluarganya sendiri? Wah, ini ada apa nih dengan Tuhan ini? Kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Semua mendapatkan kasih sayang dari agama Islam, termasuk hewan ternak, pohon kurma, semua. Waktunya Begitu. habis. Waktunya habis. Oke, alhamdulillah Bang Faruk udah pindah judulnya sebelum saya ngomong. Lanjut Pak C Alur. Dia lagi ituin. Siap, Umi. Kalau Umi katakan tadi, saya mengasihi Umi bukan musuh. Nah, dalilnya ada dalam kekristenan. Saya kan bilang tadi, dalam satu paket, dalam Matius pasalnya yang Matius pasal 22 ayat 39 itu kasihilah sesamamu manusia. Kasih sesama manusia, Umi adalah manusia bukan Umi? Umi manusia kan? Saya tidak menganggap Umi musuh. Tetapi sekalipun kalau Umi memusuhi saya dan Umi menjadi musuh saya, Tuhan saya bilang saya harus mengasihi Umi sebagai orang yang harus dikasihi. Gitu. Walaupun Umi menjadi musuh saya. Nah, tapi konteksnya sekarang Umi bukan musuh saya. Nah, ayatnya ada, kasihilah sama manusia, kan Umi adalah manusia, bukan alien, kan begitu Umi. Maaf ya. Kan begitu. Nah, terus kemudian menyangkut dengan doa Yesus tidak dijawab. Maaf ya, saya catat di HP yang sama, jadi saya mesti keluar dari TikTok, kemudian saya lihat catatan saya. Oh, ini yang tadi Umi sampaikan. Nah, menyangkut dengan yang tadi, yaitu doa Yesus tidak dijawab. Lah, doa Yesus tidak dijawab Bapa. Lah, doa Yesus mana yang tidak dijawab Bapa? Saya katakan tadi, Bapak bilang ampunilah mereka. Yesus bilang ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya sudah, pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian mereka itu diberikan pengampunan, dalam arti kata tidak akan dihukum langsung, diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan semua orang itu diberikan kesempatan untuk bertobat waktu terima Injil. Nah, itu iman kami, Umi. Mau paksa sampai bagaimana, itu iman kami. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kalau Umi gini ya, saya bingung, Umi galik sana galik sini, Alkitab bebas sekali loh. Saya kalau galik Al-Quran gimana? Saya kalau balik tanya lagi bagaimana? Kan gitu. Tapi tidak apa-apa, kita bahas tentang ini. Tapi kalau sampai sudah terlalu melenceng, saya akan tanya balik. Umi menyangkut dengan apa namanya Usa yang menyentuh tabut. Zaman perjanjian, makanya saya bilang Umi dan beberapa orang Muslim itu tidak paham dengan Alkitab yang kami pegang atau kitab kami, Bible yang kami pegang, tidak paham. Ada perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Umi, perjanjian lama itu bicara tentang kekudusan Allah dan ada batasan, makanya disebut dibangun yang namanya tabernakel Musa. Itu ada ruang Maha Kudus, Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Artinya bahwa orang tidak boleh sembarangan masuk kepada ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut. Nah, kalau konteks Usa sama seperti itu, berkaitan seperti itu. Tabut itu kudus, tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang sembarangan, gitu. Itu sudah perjanjiannya Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh disentuh tabut itu, sebab tabut itu dia kudus. Waktu tabut itu hanya boleh dipegang oleh orang Lewi. Gitu, diatur dalam mitvot. Mitvot itu ada 613. Nah, itu tabut itu tidak boleh disentuh. Tetapi Usa, dia secara tidak sengaja menyentuh. Tetapi Tuhan ini dia
maksud saya dia menyentuh lalu kemudian dia mati. Nah, meskipun demikian, Allah tidak bisa dikatakan Allah yang jahat. Kenapa? Dia kasih, tetapi dia juga adil karena apa yang difirmankannya tidak mungkin dia ingkar pada zaman perjanjian lama itu. Tapi ketika Yesus datang, dia buat perjanjian yang baru pada saat perjamuan. Kalau saya bahas Waktunya ini, habis. tidak akan Habis, mengerti, waktunya Umi. habis. Itu panjang, makanya Umi Waktunya habis. hanya mengerti sepotong-sepotong. Sampai di situ, Mi. Oke, ini yang keren banget nih, Masya Allah ya. Teman-teman perhatikan ya, sekali lagi kata Bapak ini, kalau tabut itu ada hukumnya, maka tabut lebih mulia daripada Yesus. Kenapa? Kalau tabut tersentuh, itu yang menyentuh si Uza itu dihabisi nyawanya. Anak Tuhan dihabisi nyawanya, itu tidak langsung dihabisi nyawa orang yang menghabisinya loh. Bahkan ditunggu pertaubatannya loh. Masalahnya setelah ditunggu pertaubatannya, nggak tobat-tobat juga mereka. Ya, mereka nggak tobat-tobat tuh, rata-rata Yahudi sampai sekarang kan nggak ada yang tobat, cuman beberapa orang aja, ya kan? Kalau tobat artinya masuk Kristen. Coba, apakah yang waktu orang-orang yang menghabisi nyawa Yesus itu semuanya masuk Kristen? Enggak ada. Padahal Tuhan sendiri anak Tuhan sendiri udah minta loh, ampunilah mereka Bapa, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan ya, berarti tabut Tuhan lebih mulia daripada anak Tuhan, lebih suci tabut daripada Yesus sendiri. Itu poin saya. Nah ya, ngeri banget loh ya. Nah yang kedua adalah, dan Anda bilang tadi, iya, Umi kan bukan musuh saya, tapi saya membaca dalil Umi kan manusia. Inilah yang saya bingung dengan umat Kristen. Giliran di dalam kasihilah musuhmu, tidak ada persyaratannya kalau bertobat, ditambahi ada bertobatan. Giliran di sini dipotong ayatnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya nggak sudi dikasihi orang Kristen, karena orang Kristen itu tidak diajarkan mengasihi dirinya sendiri. Mereka kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ada yang pinjam kepada mereka nggak boleh menolak. Berarti mereka harus memperlakukan kita seperti itu juga loh. Kalau ada yang ngajak dia jalan 2 mil, jalan 3 mil. Kalau mereka dapat salib penistaan harus menerima. Hamba-hamba dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus ya, pasal kedua nomor 18, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu yang jahat. Loh, memperlakukan diri sendiri aja nggak adil, masa mau mengasihi kami, mengasihi sesama manusia kan seperti mengasihi dirimu sendiri. Coba baca ayatnya, jangan dipotong. Yang tadi ditambahi, sekarang dipotong. Ini kalian nggak boleh gitu loh. Saya lebih menghormati kitab kalian loh. Yang tadi ditambahi dengan kata apa? Kasihilah musuhmu. Tidak ada di situ dikatakan kalau bertobat, lalu ditambahkan kalau bertobat. Lucu. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Nggak berhenti sampai di situ, seperti dirimu sendiri. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Loh, bukannya orang Kristen diajarkan untuk tidak mengasihi diri sendiri? Kenapa? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, ya minjam kepadamu. Maka kok kepada musuh nggak bersyarat kasihnya? Kok kepada orang lain harus punya persyaratan? Nah, maka saya tanyakan tadi, giliran kepada keluarga terdekat harus membenci, giliran kepada saudara yang marah harus dihukum. Barang siapa saudara yang marah kepadamu, hukum. Barang siapa yang berkata kafir, masuk ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata jahil, masuk neraka. Ini kasih kepada penjahat aja saya tengok loh. Kenapa kepada keluarga disuruh meninggalkan, nggak suka? Ini gimana kasihnya ini? Kenapa justru, makanya aku bilang, agama Kristen ini agama yang kasih kepada para penjahat loh. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya Paulus mengajarkan dalam Roma pasal 13 nomor 1 untuk taat kepada pemerintah. Padahal waktu itu yang menjadi pemerintah adalah penjajah. Makanya saya takut jadi Kristen waktu penjajahan kolonial Belanda ada di Indonesia. Kalau kita pakai ayat Roma itu kita nggak boleh melawan penjajah loh. Karena waktu itu mereka yang memerintah. Nah, jika saya tengok semua ajaran Kristen ini berpihak kasihnya kepada penjahat. Keluarga, buktinya Yesus ada nggak bawa mamanya ke surga? Nggak ada. Buktinya Yesus ada nggak menghormati orang tuanya? Nggak ada. Woman, kata dia. Ada nggak Yesus menghormati orang tuanya? Dia bisa kasih makan roti kepada apa? Ada nggak dia membuat orang tuanya kaya di dunia? Nggak ada. Jadi saya bingung nih, kenapa Kristen kok kasihnya cuma sama penjahat gitu, tapi sama keluarga sendiri nggak ada gitu. Saya bingung gitu loh bang. Katanya ajaran kasih, kalau Islam nggak bang. Justru sistematika kasih yang paling utama adalah kepada orang terdekat kita. Ibumu. Paling baik kepada istrimu itu yang paling baik. Paling baik pada tetanggamu itu paling baik. Pada musuh jangan kasih. Kenapa?
Penjajah kok dikasihi nggak merdeka kita. Waktunya habis. Oke, iklan lu 1 menit. Tuh jangan ditidur. Bagi yang ada hadiah love orange tolong dikirim ya. Tolong dikirim love orange biar Komal ini kuat, berarti Komal ini disukai. Dan jangan lupa juga ke YouTube The Real Farusiani Par 44 ya. The Real Farusiani Par 44 dan YouTube juga Unirifa. Di YouTube ini disiarkan di YouTube Unirifa juga ya. Lanjut Pak C. Oke, siap. Umi luar biasa ya. Tabut lebih apa namanya, Pak? Lebih luar biasa daripada Yesus ya. Luar biasa. Ini karena pemahamannya itu saya bilang. Nah, saya mau tanya lagi, apakah batu lebih hebat dari Muhammad? Dari Nabi? Saya jawab nanti. Kan gini, batu itu kalau kita cium batu itu, katanya kita apa namanya, dosa kita diampuni. Apakah Muhammad bisa mengampuni dosa? Nah, ini yang saya bilang, jagonya orang Muslim, Umi, ya, tidak semua orang Muslim, tetapi mungkin Umi, itu jagonya itu hanya bisa bertanya dan melihat, mengobok-obok ayat kami tanpa Nah itu, makanya kaki saya kembali kepada tabut, tidak apa-apa. Tabut di situ dalam perjanjian lama itu melambangkan kehadiran Tuhan di situ. Tapi Yesus datang melambangkan kasih. Yesus hadir untuk mengampuni orang. Yesus hadir untuk melenyapkan sakit penyakit, melenyapkan kelemahan, dan kemudian menebus dosa. Jadi tidak apa-apa orang mau sentuh, tidak apa-apa, sentuh tidak apa-apa, karena Yesus hadir untuk semua orang. Makanya ada ayat yang bilang Yesus datang untuk orang berdosa, tujuannya untuk menyelamatkan. Jadi kalau Umi bilang mau bandingkan tabut dan Yesus, ya sama juga. Di tiap agama itu pasti ada hal-hal yang harus kita teliti. Saya percaya kalau di bagian yang batu di Hajar Aswad di Muslim itu, ini mungkin karena saya belum tahu. Makanya saya katakan bahwa batu itu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Gitu. Ya, sama hal. Batu bisa mengampuni dosa orang, menghapus dosa orang, kok Nabi Muhammad tidak bisa ya? Kan gitu. Nah, itu perlu dijelaskan lagi seperti itu. Jadi, janganlah agamamu, agamaku. Jago sekali mengobrak-abrik. Nah, seperti itu. Itu bagian daripada yang saya jelaskan. Loko ini pakai tertawa. Ini sudah mulai kena mental nih. Lanjut Pak, lucu tadi Bapak. Tidak ada ketawa. Lanjut, nggak ada ketawa. Kami nggak kena mental. Lanjut. Nanti dijelasin semua. Oke, jadi mungkin bagian itu diklarifikasi dulu Umi. Saya tidak mau lanjut dulu. Kalau Umi bahas sampai kepada kasih itu hanya kepada musuh-musuh, oke, mari kita buka dalilnya. Seperti itu. Tetapi sebelumnya diklarifikasi dulu supaya jangan melebar kiri kanan. Umi bilang Yesus lebih hebat, tabut lebih hebat dari Yesus. Sebaliknya, kita melihat ada sisi plus minusnya dari tiap ajaran. Dan sekali lagi saya katakan ya Umi, saya tidak membanggakan kekristenan. Karena kekristenan tidak menyelamatkan. Kekristenan itu hanya label bagi tiap orang yang mengikuti Yesus. Tapi yang saya banggakan adalah saya ikut Yesus dan saya percaya Yesus. Itu yang saya banggakan. Saya kembalikan dulu Umi. Oke, mantap. Saya tadi mendengarkan sebuah premis kosong yang tidak ada dasar mengatakan bahwa batu Hajar Aswad menghapus dosa. Saya minta datanya. Karena saya bantah itu ya. Tidak ada batu Hajar Aswad menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu adalah perbuatan mencium batu Hajar Aswad, bukan batu Hajar Aswadnya. Tolong dipahami, itu perbuatan dan benda itu beda loh. Kata kerja dan kata benda itu beda. Kenapa batu Hajar Aswad tidak berdaya? Karena ada hadisnya, yaitu Sahih ijma para ulama, Sahih Muslim nomor 22.208. 2228. Nih, di sini apa kata? Ini adalah menceritakan kepada Harmalah bin Yahya sampai kepada Umar. Umar berkata, ketahuilah demi Allah, aku tahu kamu hanyalah batu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Harun menambahkan dalam riwayatnya, Amru berkata, dan telah menceritakan kepadaku seperti di atas Zaid bin Aslam. Coba tunjukkan kepada saya Pak C dalilnya bahwa batu itu yang menghapuskan dosa.
Karena yang menghapuskan dosa adalah perbuatan mencium batu. Bahwa Umar mencium Hajar Aswad lalu berkata, aku benar-benar menciummu dan aku juga tahu pasti bahwa kamu hanyalah batu. Akan tetapi aku telah melihat Rasulullah mencium batu. Tapi kalau di kitab Anda, kotoran sapi menghapus dosa itu ada datanya. Maka Yesus sama dengan kotoran sapi karena Yesus kan jadi korban. Sama nih, Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah ini korban. Tai sapi ini adalah korban penghapus dosa. Yesus kan korban penghapus dosa. Jadi tai sapi dengan Yesus selepel. Gitu loh. Begitu juga dengan batu serafim. Ya, nih. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tahu nggak batu ini apa? Ini batu keramik. Lah, kalau di Islam mana data kalau batu Hajar Aswad yang menghapus dosa? Coba mana datanya? Tunjukkan dalil Kena bahwa mental. batu Hajar Aswad itu telah menghapus dosa. Nggak ada. Tetapi yang menghapus dosa adalah amalan soleh. Apa itu? Mengikuti Nabi Muhammad. Karena yang menghapus dosa adalah amal, perbuatan. Perbuatan apa? Mencium batu Hajar Aswad. Bukan batunya. Yang menghapus dosa hanya Allah. Nggak ada kami umat Islam mengatakan, oh kalau batu Hajar Aswad itu menghapus dosa, sudah saya dari dulu saya curi itu ya kan, saya telepon semua manusia Islam itu akan mengambilnya untuk diletakkan di rumahnya, dipotong itu diletak di rumahnya. Mana datanya batu Hajar Aswad itu mengampuni dosa kalian semuanya? Nggak ada, itu fitnah. Nah, tapi kalau tai sapi dijadikan tumbal penghapus dosa, sama seperti Yesus dijadikan tumbal penebus, sama selevel tai sapi sama Yesus, sama dengan batu serafim, itu juga mengampuni dosa. Nah, tadi jelas ya, argumen saya itu jelas banget loh. Ketika Bani Yahudi menghabisi nyawa Tuhan, Yesus sudah membantu loh dengan berdoa, Bapa ampunilah mereka nggak tahu. Kata Yesus, mereka nggak tahu yang mereka buat loh. Di Islam itu kalau ketidaktahuan dari kejahatan karena ketidaktahuan itu dimaklumi Allah loh. Karena mereka nggak tahu kalau itu kejahatan. Kalau mereka belum dapat syariat, mereka nggak dihukumi. Namanya ahlul fatrah. Tapi kalau ada orang Yahudi sudah pegang hukum Taurat, udahlah pintar-pintar belajar lagi, dikatakan nggak tahu sama Yesus, diminta lagi sama Yesus, Bapak ampuni mereka nggak tahu. Padahal yang bikin skenario itu bapaknya sendiri. Udahlah menghabisi nyawa Tuhan, diberi lagi kesempatan bertobat. Giliran diberi kesempatan bertobat, udah 2000 tahun nggak tobat-tobat mereka. Jadi ini ada privilege kepada keluarga Tuhan nih, keturunan nenek moyang Tuhan nih. Giliran si Uza kesenggol dikit tabut Tuhan di tempat. Terus mengaku kalian kalau kalian tuh ajaran kasih. Bingung saya ini. Serius loh. Di mana kasihnya? Kasih nanti saya bilang kasih meninggoy, nanti anak band lagi saya. Kalau tidak ada Bapak tadi naik, saya kasih konklusi yang menarik dari semua statement Bapak Pace yang saya rekam tadi ya. Saya rekam deh. Teman-teman, saya akan bedah hari ini juga dan akan saya siarkan di YouTube saya. Satu persatu statement kontradiksi Bapak Pace. Bapak Pace bilang tadi Yesus mengampuni. Lalu Bapak Pace dilihat bawa dalil Yesus meminta doa. Itu udah kontradiksi loh. Katanya Yesus mengampuni, tapi Yesus minta tolong sama Bapak untuk mengampuni. Itu kontradiksi. Satu itu. Yang kedua, mengampuni itu artinya dosa telah tertebus, nggak ada lagi. Tapi ditunggu pertobatannya. Berarti belum terampuni itu. Banyak kali loh kontradiksinya. Yang ketiga, yang menginginkan kematian Yesus itu orang Yahudi. Sementara orang yang mengasihi Yesus itu mengaku umat Kristen. Padahal yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis dan Yahudi. Yang menikmati kematian Yesus adalah umat Kristen. Lalu tega-teganya kalian mengatakan kalau Kristen adalah agama kasih. Makanya saya bantah secara ajaran, secara implementasi yang dibuat oleh data yang dikeluarkan oleh Informed Comment yang ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor dari Universitas Michigan, menunjukkan bahwa kematian terbanyak itu disebabkan oleh orang Kristen. Kita lihat peradaban dunia, teman-teman. Peradaban dunia yang mempengaruhi peradaban dunia dari Eropa itu menjadi
keluar dari kegelapan ke terang benderang adalah Islam. Siapa yang bilang? Sejarawan. Di mana tertulis? National Geographic. Mau data lengkap? Ini saya bacakan. No kaleng-kaleng. Data saya kredibel. Silakan bantah data ini. Data ini ditulis oleh siapa? National Geographic Indonesia. Siapa kutipan-kutipannya di sini? Para sejarawan dan ahli. Mari kita baca. Ilmuwan pertama Inggris Abdul of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Kalian menghujat Arab, sementara Eropa itu gemilang karena Arab loh. Master of Arab loh. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal. Apa yang dipelajarinya? Dipimpin oleh akal. Akal. Sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas dan dipimpin oleh halter. Siapa otoritas tertinggi pada masa ini? Gereja. Untuk apa otoritas tersebut disebut sebagai halter? Seperti binatang buas. Otoritas gereja dikatakan apa? Binatang buas. Lanjut ya. Ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan muslim adalah Roger Bacon, Vitello, Albertus Macanus, Adam Mars, Arnaud de Villeneuve, Peter Abano, dan Daniel dari Morley. Lalu tiba-tiba kalian umat terjemahan, jemaat awam yang hidup nyaman di Indonesia, yang suka-suka nenek moyangnya masuk ke komal Islam lalu ngatur-ngatur kami, bersabda kalian depan kami, Islam teroris. Kami ini adalah umat yang kasih. Tak sadarnya kalian kalau agama Kristen masuk itu karena zending. Siapa zending? Organisasi. Apa organisasi zending? Organisasi yang dibentuk oleh penjajah. Organisasi zending masuk oleh penjajah. Teriakan Allahu Akbar mengusir penjajah. Lalu kalian katakan kami minoritas tertindas sementara kalian terang-terangan menghujat Nabi kami. Makanya saya tanya, alasan kalian dikatakan sebagai agama kasih itu opo? Minoritas aja kalian udah banyak menghujat, apalagi kalau kalian mayoritas. Bayangkan loh, sejak presiden pertama dipilih sampai detik ini adalah umat Islam, maka Islam digambarkan oleh negara lain sebagai negara yang sangat plural. Gereja tinggal ke gereja. Ketika tiba-tiba ada orang yang mengaku beragama Islam, mengganggu dalam waktu 10 tahun, nggak tiap tahun terjadi, kalian bilang Islam teroris. Lupa kalian dengan penjajah dengan misi Golden Gospel Glory-nya yang menghabisi negara-negara lain. Lupa kalian dengan Kanada yang suku Indianya dihabisi karena diasimilasi paksa oleh gereja Katolik. Lupa kalian dengan orang aborigin supremasi kulit putih karena Tuhan kalian berkulit putih, orang berkulit hitam dihabisi satu persatu. Lupa kalian dengan itu. Kalian tidak pernah baca kebencian kalian kepada kami umat Islam. Kalian cuma satu aja yang paling sering kalian bawa. Itu pedofil, Nabi mengawini anak 6 tahun. Itu pun fitnah. Tidak ada satupun literasi secara ilmiah membuktikan Nabi saya berhubungan badan dengan anak umur 6 tahun. Tunjukkan datanya. Sementara kita tahu secara teologi dan sejarah bahwa diakui dalam kitab Talmud Sanhedrin bahwa orang Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun. Kalian membenci kami. Makanya saya tanya, ketika kalian mengatakan kami mengasihi kalian loh, perintah mengasihi kepada musuh. Enggak sama manusia, iya ada syaratnya. Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ada enggak ajaran mengasihi diri sendiri sama agama kalian? Kalian disuruh pikul salib loh. Tolonglah. Tolong diskusi sama Unirifa tuh selain memiliki akal sehat, bawa data. Kenapa Unirifa ini orang Islam pintar? Nggak boleh botol. Umi, kalau banyak bicara HP saya mati tadi Umi. Ya. Jadi saya Umi tidak mau karena kita. laptop ada depan Umi, jadi buka data di situ. Coba Bukan kalau berarti saya salah kan? Itu urusan saya. Apa-apa. Loh, kalau saya bicara karena ada laptop bukan berarti saya salah. Anda tidak punya laptop bukan urusan saya. Apa kaitannya Iya, kebenaran dengan ada laptop depan saya? Tunggu dulu, Pak. Umi bicara karena ada laptop di depan Umi. Ya betul. Terus masalahnya apa? Apakah itu merusak? Apakah semua data yang saya sampaikan itu bisa Anda bantah?
Benar, benar. Itu urusan Pace. Kalau Anda apa tidak ya? punya kesiapan diskusi dengan saya, jangan salahkan saya. Salah kabilah diriku. Punya Bagus laptop sekali. cantik di sini. Kok malah nyalahin Biasa. saya? Lucu. Nih, Anda kok kayak minoritas tertindas gitu ya? Aduh, saya nggak bisa beli duit. Anda jualan tas, tasnya bagus-bagus, saya nggak punya uang. Anda salah. Nah, gitulah, Pak. Jangan Kok gas malah Umi. Oke, Ya, oke, kok kita sapa tamu dulu ya. lucu? Kita sapa tamu dulu. Udi sebentar dulu ya. Mano apa? Manao Hasibuan. Selamat siang, agama apa? Manoan Hasibuan, selamat siang, agama apa? Ya, 3 lu, kali saya panggil top Bambang. parah. Bentar, saya tantang ya, saya nggak mau debat sama Kiamat, bukan karena saya takut, karena udah habis menit. Saya tantang Superboy debat dengan saya, ya. Saya tantang Superboy debat dengan saya. Berani kalian, ya? Kalau ada Superboy itu berani punya nyali debat di Komal orang Yahudi, di Komal netral, di Komal Kristen, oke lah. Saking baiknya saya loh. Tolong kalian sampaikan kepada si yang ngaku ateis padahal Kristen HKBP, saya tantang dia berdebat. Filsafat lah. Dia kan Ya, dosen Pak. tuh. Siapa HKBP Uni? HKBP siapa? Superboy. Kemarin saya Oh, iya? dapat ininya, ya. Mana kalau dia berani membuktikan kalau dia bukan Kristen, ya, saya acungi jempol, ya. Kita buktikan. Pertama, saya tantang Superboy si ateis itu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, saya tantang. Ya, kenapa? Karena kalian bilang Kiamat, suruh itu Superboy kalian hadapi saya. Berani nggak? Hah? Berani nggak? Dosen kan dia. Saya nggak suka sama orang yang udah DO dari fakultasnya. Kiamat itu udahlah DPO, DO lagi, penghujat lagi, Katolik aja nggak suka sama dia. Saya mau dosen. Karena saya ini mahasiswi. Level saya itu harus di atas. Saya mau buktikan. Dosen kalau tidak beragama Islam apakah punya akal? Saya mau buktikan. Ya, gitu. Jadi kalau kalian nggak punya, saya ini nggak suka sama orang-orang yang udah dihajar umat Islam. Saya maunya yang kalian dewa-dewakan itu ya. Saya tantang nih. Himbauan terbuka untuk Superboy menghadapi Uniriva dalam ranah dialektika di Komal yang adil. Nggak usah Komal Islam lah, Komal Kristen. Ya, gitu. Oke, lanjut ke Pace. Pace, jadi di sini kita buktikan bahwa ajaran kasih itu betul ada. Kristen itu ajaran kasih, tapi mengasihi penjahat, yaitu musuh masyarakat. Koruptor, tukang menghabisi nyawa Tuhan, orang Yahudi ular beludak dikasihi itu walaupun belum tentu diampuni, ya, tunggu pertobatannya. Tapi kepada keluarga suruh benci, tinggalkan. Kalau ada saudara yang marah padamu, dihukum, ya kan? Ini agak lain ini ya. Ini saya katakan ini bukan agama kasih, justru ini adalah agama yang bersekongkol dengan para penjahat. Karena kalau kita di peradilan, ketika ada seorang tersangka dilindungi oleh seorang manusia, maka dia bersekongkol dengan penjahat. Nah, Yesus melindungi penjahat nih, tidak langsung dihukum nih. Padahal udah berdoa, malah berdoa lagi Yesus untuk para penjahat yang menghabisi nyawanya loh. Hebat banget nih ajaran nih. Saya salut nih, ajaran Kristen luar biasa. Makanya saya selalu menghimbau nih, buat kalian non-Kristen yang sudah terbiasa berbuat dosa, tidak mau dihukum, ingin masuk surga, jadi Kristen. Serius. Kalau kalian mau masuk Islam, syaratnya banyak. Pertama harus berakal dulu, bisa bedakan Tuhan manusia dulu ya. Yang kedua, kalian wajib berbuat baik. Wajib itu. Nggak ada ceritanya kau masuk Islam lalu kau tidak beramal soleh kau masuk surga. Emang bapak moyangmu punya surga? Ya, Islam itu memiliki syarat surganya. Iman, amalan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa syaratnya? Wa basyiril ladzi amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Ya. Tapi kalau kalian di Kristen, apakah wajib berbuat baik? Tidak, sayang. Tidak. Itu ajaran siapa? Calvinis dan Lutheran. Ya, karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Mau berbuat baik enggak, suka-suka kau. Yang penting kau selamat ketika kau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, gitu. Jadi Banyak bicara. lagi ya. Ajaran kasih Kristen ini menurut saya betul, tapi untuk para penjahat. Baik Coba untuk buktikan. Kembali kayak tadi atau gimana? Saya hanya dengar Umi ngerocos nggak Ya, jelas saya gini. pikir Anda sudah... Loh, saya nyerocos nggak jelas menurut Anda. Tapi yang saya sampaikan itu jelas loh. Pertama, Anda sudah membuktikan ke hadapan saya. Yesus itu ajarannya kasih betul, tapi kepada penjahat. Uzza itu bukan penjahat loh. Uzza itu nggak sengaja sentuh tabut Tuhan. Langsung dihabisi nyawanya. Para penjahat yang ular beludak itu menghabisi nyawa anak Tuhan loh. Itu tetap diminta ampunan loh. Bahkan dimintai ampun, ditunggu pertobatannya walaupun mereka nggak tobat-tobat tuh. Itu katakan kasih tuh. Ini lucu.
Nah, kemudian itu dasarnya jelas. Nah, kemudian saya katakan tabut lebih mulia daripada Yesus. Maka tunjukkan data kalau batu Hajar Aswad mengampuni dosa. Saya tunggu datanya, Bang. Silakan. Bang Dio, silakan dulu. Saya mau ke toilet. Oke, tunggu Umi ke toilet dulu. Oke, siap. Gak apa-apa bang, gak apa-apa, dilanjut aja bang, ditunjukkan datanya bang. Tadi permintaan Uni itu coba abang tunjukkan datanya di mana dituliskan dikatakan batu Hajar Aswad menghapus dosa. Nggak bisa. Umi harus ada. Moderator iklan dulu lah. Moderator iklan dulu. Saya tunggu Umi. Silakan bang, Saya dapat salin Umi. Nggak bisa. kasih datanya bang. Di Abang mana lanjut aja, Bang. tertulis Oh, silakan menghapus iklan dosa. dulu. Jangan memaksa. Saya tunggu Umi. Karena debat saya. Santai. Santai. Jangan mulai kena mental. Udah, iklan dulu ya, aku iklan dulu ya. Bentar bang Dio, aku iklan dulu bang Dio. Iklan tadi ya. Jeng jeng jeng, hai manusia, jeng jeng jeng, jangan sembah manusia yang dilahirkan, jeng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng jeng jeng. Bang Farouk kok jadi Hai manusia, Gondrong, sembahlah. itu bukan Tuhan. Keren banget loh. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dan mematikanmu. Bukan Tuhan yang dicipta dan dimatikan. Bukan Tuhan yang minum susu pada ibunya. Dialah Tuhan kita satu-satunya yang menciptakan segalanya. Jreng jeng 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 jeng. Musiknya daripada nyanyinya. Udah. Enggak dia sih, si Udah. Pace. Kita sapa tamu dulu, udah. Pace yang minta Udah. iklan dulu. Tadi kan Bang Ya, Farouk iklan udah dulu juga kita. katanya. Kok berubah profesi? Di mana Jadi tertulis Romai Rama batu semua. Hajar Aswad ngapus dosa? Bilang dia iklan dulu, dia cari data. Ya, kita tunggu data ya. Oke, Hai kita sapa tamu dulu manusia. nih. Saya sapa tamu dulu satu boleh? Oh, saya tadi mute. Saya tidak dengar apa yang kamu nyanyikan. Effendi Ya, kalau Lubang gitu kamu Gaul. ulangi nanti Selamat lagunya. siang. Oh, gini ya. Effendi Lubang. Ajaran orang Muslim ya. Sebentar Pak Cik. Ini Sebentar Pak Cik. ajaran Sebentar Pak orang Cik. Muslim gini ya. Sebentar Pak Cik. Iya, Sebentar, kami Pak Cik. dapat ajaran dari Kristen. baik. Kristen suka nyanyi, kami ikuti. Kalau Effendi saya Lubang Gaul. Selamat siang, kalau agama apa? saya orang Kristen. Oke. Ya sih, kalau menurut saya sih perbedaan ini ngapain sih kita bahas ya? Perbedaan Itu ilmu, ini Pak. harus bukan ilmu yang kalau ngomong keseleo akhirnya kena Supaya pasal. Ya jangan Buat keselio lah, apa? Pak. Nah udah pastilah. Intinya gini loh ya. Kalau saya kan dari nama saya aja mungkin kalian tahu nama saya itu kan Effendi Lubang Gaul. Kalau kami keluarga besar itu semuanya ada agama. Jadi saya orang Sidempuan. Urusan Bapak Jadi- itu. Bapak nggak mau debat ya udah kami aja. Bapak Aman. udah nonton aja. Iya, udah aman. Ya, kita akan iklan lagi ya. Hai Pak Pace, tunjukkan datanya. Batu Hajar Aswad Jeng, itu jeng, jeng. menghapus dosa. Yang menghapuskan dosa hanyalah Allah. Karena kami melakukan amalan solehah. Kalau bicara Kalau batu Hajar tadi Aswad, sapi jadi korban Ini sudah mulai gila. tumbal, sama seperti Yesus jadi korban tumbal. Umi, sakit apanya Umi? Pak, kami ini orang Islam itu ciri-ciri umat Islam itu selain berakal tuh humoris loh. Jadi kami gini, Humoris atau meledek? enggak. Hmm. Bentar dulu, meledek itu Humoris dan beda, Pak. meledek beda. Loh, coba tunjukkan ayat ledekannya. Dalil
ucapan ledekan mana? Dengar ya. Ayat. Saya tanya Anda yang dengan buat, bernyanyi. saya disuruh tunjuk ayat. Pak, Gimana? meledek itu jelas tuh kayak gini ya. Nih meledek tuh joget-joget depan Ka'bah, tuh joget-joget. Nah, itu meledek. Saya bernyanyi. Hai manusia, itu bahkan di Kristen sendiri ada lagu yang berjudul Tuhan tangannya bolong. Itu ada lagunya. Bapak mengatakan itu umat Kristen meledek Tuhan gitu. Saya tunjukkan ini judul lagunya. Nggak, saya bingung nih. Kalian ketika saya bernyanyi dan nyanyian saya di semua diksi tidak mengandung dusta, kalian bilang saya meledek. Padahal di Kristen sendiri, nih Tuhan tangan bolong nih. Santai, santai, Pak, indikasi saya kena mental itu apa sih Pak? Bapak yang kena mental lo kayaknya lo. Justru orang yang terkentut itu biasanya, Pak, orang yang terkentut itu biasanya nuduh orang lain lo Pak, kentut lo Pak. Ayam yang berkotek itu dia bertelur biasanya. Kotek, kotek, tapi dia bertelur. Bapak tuh sama persis seperti filosofi ayam yang bertelur tapi berkotek, sama seperti orang yang menuduh orang kentut padahal dia berkotek. Saya ngomong karena saya kapasitasnya diskusi. Bapak nuduh-nuduh, saya nggak pernah nuduh Bapak lo dari tadi. Bapak nuduh Umi kena mental, Umi kena mental. Biasanya ayam berkotek dia bertelur Pak. Nih loh, nih Bapak bilang kan menyanyikan lagu seperti tadi menghina nih. Lagu Tuhan tangan bolong ada nih, Tuhan tangan bolong nih saya kasih nih. Tuhan tangan berpaku, Tuhan tangan beruang nih. Nih. Saya kasih Bapak data lah. Berarti Bapak mengatakan, nah, tangan yang berlubang paku nih, saya kasih data nih. Ini lagu loh. Judulnya aja tangan Tuhan loh. Ini penghinaan besar kalau dalam Islam nih, tangan yang berlubang paku. Tuh lagu tuh. Ini pelecehan atau enggak nih? Giliran saya nyanyi, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan. Lagunya begitu, iramanya gitu. Ya memang begitu. Kan saya suaranya bagus. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, jeng jeng jeng, dari segumpal darah, bukan malah menyembah Tuhan berdarah, bukan menyembah Tuhan yang dihabisi Hansip Romawi. Gitu. Kok ngeledek? Rusak nih. Karaktermu rusak nih. Saya tidak mengerti ya, apa batas-batas ejekan dalam Kristen, apa adab dalam Kristen. Di Kristen itu kalau saya jelas mengejek itu apa? Contoh dalam dalam Al-Qur'an, jangan berkata ra'ina, katakan unzurna. Artinya apa? Tidak boleh memplesetkan kata-kata yang sudah disampaikan oleh Allah. Itu jelas ejekan. Nah, mana ngeledeknya mana? Ngeledeknya yang mana? Poin mana saya meledek? Yang di bawah, saya ini bawaannya santai ya. Loh, saya juga santai. Pak, kami ini justru saking santainya saya menghibur netizen karena biar mereka mendengarkan suara saya yang luar biasa. Gini aja. Nah, Bapak itu Bapak lanjut ke materi. Ya. Bicara mulut atas terbukanya seperti pantat ayam aja. Ih, kok Bapak nyerang pribadi seterusnya dari tadi kok? Saya nggak pernah menghina Anda loh. Anda menyamakan saya sama ayam. Sementara Anda katanya orang beradab, ngaku ajaran kasih, meledek. Lalu Anda bilang mengatakan orang lain sama seperti binatang itu apa loh? Itu penghinaan loh. Lalu saya mengatakan filosofi ayam berkotek itu bukan berarti Anda sama seperti ayam. Ada ayam dia kalau berkotek enggak, ini ngeri banget loh. Gimana saya mulut memang terbuka tertutup, emang mulut tertutup semua, emang saya mayat. Ini bukan diskusi sehat lagi Umi. Anda yang tidak sehat karena Anda menghina pribadi. Saya tidak pernah menghina pribadi Anda. Bicara, saya diam gitu. Pak, siapa yang bicara? Anda kan tadi turun. Anda tidak ada, terus saya naik. Saya ya udah itu urusan Anda, urusan kami. Masa kami harus tahu apa yang Anda mati atau enggak? Saya dengar Bang Faruk suaranya bagus. Saya tertarik dengan bedanya. Kalau di kami harus tahu oh masalahnya kenapa. Oh iya, aduh sorry ya. Iya, kami tidak tahu. Anda mengatakan bahwa di Kristen harus tahu seperti itu. Iya. Kalau dasar dalilnya apa? Bahwa setiap umat Kristen harus mengetahui kondisi orang lain itu dalilnya mana itu? Ini kayaknya jadi Tuhan nih orang nih. Ya ini karakter kita baik. Pak, jangan ngomong karakter deh. Paling kan sudah Anda kalau bilang karakter kita baik, saya kasih universal deh. Yang saya tunjukkan di sini justru paling banyak menghabisi nyawa orang itu orang Kristen. Karakter kita, aduh, Pak, bukan berarti orang lembut itu baik, Pak. Orang lembut itu bukan berarti baik. Ledekin orang seperti Umi yang mulutnya terbuka. Anda tadi bilang apa? Saya dibilang pantat ayam. Ini munafik banget orang ini nih. Kan saya bilang, kalau ini karakter kalian nih. Persilakan. Nih, Pak, kalau cuma sekedar bicara lembut, Bapak bicara lembut, Pak. Tokai itu lembut, Pak, tapi bau. Udah kayak anak kecil. Yang kayak anak kecil dia loh dari tadi loh. Ya, kita lanjut diskusi. Kalau kita diskusi, saya tetap di sini kita diskusi. Kalau tidak saya turun.
Ya ayo kita diskusi. Bapak dari tadi nggak berhenti ngomong Kalau kok. kita stop bicara lah. Kalau Ya memang Bapak ini mau kenapa bicara, nggak izinkan stop kami bicara. bertindak apa yang benar menurut kami dan tidak menyalahi aturan moralitas? Kenapa Bapak dari tadi kejang? Kami bernyanyi, emang apa standar moralitas melarang kami bernyanyi? Bukan kejam. Tidak ada yang kejam. Pak, Bapak mau diskusikan, jangan atur komal kami. Kami sudah baik-baik loh. Review Kami kasih anak Bapak talk waktu about 4 menit, 4 something. menit. Please, bicara sudah. Ya kan saya bicara ini, kok Bapak ngelarang saya? Ya udah kan saya bicara nih. Diamlah dulu. Oke. Oke. Diam. Nah, lanjut teman-teman ya. Jadi poin saya tadi itu tidak terbantahkan sama sekali, bahkan dibantu lagi oleh Bapak Pace. Menunjukkan bahwa betul Kristen itu agama kasih untuk penjahat, karena kasih itu kepada musuh. Lalu dibawa lagi kasih sesama manusia, tapi ada syarat. Apa itu? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, masalahnya mengasihi diri sendiri nggak ada ajarannya dalam Kristen, karena Yesus sendiri mengajarkan untuk pikul salib. Ya, setiap orang harus taat kepada pemerintah. Ya, karena setiap pemerintahan itu datang dari Tuhan. Padahal waktu itu si Paulus dijajah. Pemerintahan ada penjajah, kolonialisme, helenisasi. Terus, setiap hamba-hamba patuh kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga bengis. Lagi-lagi diajarkan tunduk patuh kepada penjahat. Nah, maka kalau agama Kristen berpihak kepada pelaku kejahatan, tapi Islam berpihak kepada korban dan orang-orang lemah. Dalilnya apa? Diwajibkan kalian berperang untuk melawan orang yang memerangi kalian. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran kalau berperang itu melindungi orang-orang lemah. Bahkan ketika berperang pun ada batasan maksimal minimalnya. Di Kristen, Tuhan dalam perjanjian lama menghabisi nyawa Uzza hanya karena menyentuh tabut Tuhan. Tapi ketika ada orang Yahudi menusuk lambung Tuhan, orang menghabisi nyawa Tuhan, lalu tiba-tiba si Longinus yang menusuk lambung Tuhan ini jadi santo dia. Si Uzza mati, meningsoi gara-gara pegang tabut Tuhan. Makanya saya katakan, Yesus itu tidak jauh lebih mulia daripada tabut Tuhan. Karena yang menghabisi nyawa Yesus masih dikasih kompromi. Itu konsekuensi logik dari menyembah kepada Yesus. Ya. Nah, silakan bantah narasi saya. Narasi saya ini ilmiah kok. Itu konsekuensi logik. Saya rela kalian mau bawa saya di hadapan kalian tunjukkan ya, ini ahli bahasa, ini ahli sastra, ini ahli filosofi, ini ahli ini. Saya bersedia di hadapan mereka loh untuk menyampaikan pernyataan bahwa Kristen itu terindikasi. Saya membuat dugaan besar dengan dasar-dasar yang jelas bahwa agama Kristen itu memang agama kasih, tapi mengasihi penjajah, penjahat, bukan mengasihi orang lemah dan orang baik. Bahkan diajarkan untuk tidak terlalu baik kepada keluarga. Faktanya apa? Tadi saya bawa dalilnya membenci keluarga. Yang kedua, barang siapa saudaranya marah harus dihukum. Yang ketiga, Yesus tidak membawa ibunya ke surga kok. Coba tunjukkan kepada saya, Yesus membuatkan rumah untuk ibunya. Atau Yesus menggendong ibunya, pernah nggak dia digendong ibunya, menggendong ibunya? Pernah nggak dia memberikan kebaikan-kebaikan yang nyata gitu kepada ibundanya? Tunjukkan datanya aja. Waktu dia ke surga, dia gendong nggak mamanya supaya dia bawa ke surga? Di mana ibunya? Nah, lalu dikatakan, barang siapa yang dibaptis dan bertobat jadi Kristen itu masuk surga. Tunjukkan kepada saya Maria pernah dibaptis. Tunjukkan bahwa Maria pernah dibaptis dan menyembah kepada Yesus sehingga dia layak masuk surga. Kalau nggak ada, ngeri nih. Udah, bagian saya bicara kan. Silakan. Gini, nanti kita melebar terus ke sana kemari gini aja. Tadi belum dijawab sama sekali kan. Saya belum menjawab Kemana? kasih data tentang Batu Hajar Aswad. Ya, kita tunjuk data. Besarkan beliau Bang Faruk. Besarkan beliau. Kita clearkan itu dulu. Kan gitu. Nah, saya tidak mau kemudian panjang lebar di situ. Saya hanya sampaikan begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu gimana, Umi? Kalau Umi Mana jelaskan hadisnya? Saya nggak tahu hadis mana nih. Hadis mana? yang berbunyi sesungguhnya menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapus dosa-dosa. Gimana? Nah, jadi apa yang menghapus dosa? Ulangi sekali lagi. Udah dijawab loh. Coba yang menghapus dosa Hajar apa? Aswad. Nah, Saya gini, Umi, ini giliran saya atau tidak, Umi? Kayaknya kecil sekali. Kayaknya kecil betul nih giliran saya. Nah, diam dulu. Keep silent, Umi. Close your mouth. Anda kayak orang anak kecil, serius. Anda yang kayak anak kecil. Nuduh saya diam tapi Anda dulu. sendiri. Ini bagian saya. Anak kecil itu adalah anak kecil itu nggak sabaran Anak seperti kecil Anda. itu adalah tidak sabaran seperti Anda. Saya masih bicara, Anda mau. Anda kan tadi kan menanyakan ke saya kan? Diamlah. Ih, mantap kali ya penjajah ya, kalau masuk ke komal Islam kita yang disuruh diam ya. Loh, Hebat kita, tapi karena kita Islam nggak saya apa-apa lah. diberi ruang, Iya. loh.
Ruang itu Iya. kebebasan. Kami yang memberi Anda ruang umat Islam. Oh, Umat Islam iya, ini saya memang luar diberi biasa ruang. akhlaknya. Iya. Saya diberi ruang, saya bicara. Jangan harap ini dapat di agama Kristen. Lanjut. Jadi gini, saya sudah dengar tadi Umi jelaskan bahwa perbuatan lebih kepada perbuatan untuk menyentuh batu. Nah, perbuatan menyentuh batu seperti apa, Umi? Kira-kira seperti itu tambah bikin saya bingung. Tadi Umi jelaskan pertama kali sebelum HP saya mati itu tambah bikin keluar lagi, buka lagi HP atau apa ini. Oke. Bikin saya bingung, Umi, tolong jelaskan. Siapa tahu saya bisa login, kan begitu. Artinya bagaimana kita dikatakan kita menyentuh akan mencium batu, lalu kemudian dosa kita dihapuskan. Lah kenapa tidak langsung aja berdoa kepada Allah terus kemudian dosa kita dihapuskan? Kan begitu, sama Umi. Nah, udah. Kan sama. Udah. Kenapa tidak langsung kita berdoa? Udah. Ya Allah, hapuskanlah dosa saya, ampunilah saya, lalu dihapuskan dosa saya dan diampuni dosa saya. Kenapa tidak langsung? Kenapa mesti cium batu loh? Lah kalau begitu objeknya Udah. Saya lagi. Loh, saya mau jawab apa enggak nih? Ini bingung nih bertanya tapi nggak diizinkan menjawab. Gimana sih? Masih ada, Umi. Pakai timer, Pak. Kita nggak pakai timer loh sekarang loh. Timer tuh tadi loh. Anda nih emang nggak sopan umat Kristen di Komal Islam ya. Udahlah ngatur seenaknya, dikasih baik-baik, malah dia pula yang merasa tersakiti. Kita nggak pakai timer lagi nih. Anda kan bertanya, kita TikTok nih. Anda kan bertanya. Pertanyaan Anda saya jawab. Itu kan hak saya menjawab. Bentar dulu nih ada telepon dari saudari saya, bentar Bang Faruk. Nyanyi lagi Bang Faruk, iklan. Anda nyanyi, saya keluar sebentar ya. Bang Faruk, ayo nyanyi lagi. Oten kok baperan. Kalau saya nyanyi gimana? Oten kok baperan. Oi. Ingat batu. Baperan juga kan? Batu ya. Bang Pace, itu ya kalau mau bilang batu, Yesus itu kan batu bangunan. Yesus itu batu penjuru. Beda. Siapa? Yang artinya siapa yang batu? Itu diibaratkan Yesus itu gunung sebagai batu. yang dibuang namun diambil untuk dijadikan. Iya, kan artinya Yesus itu batu kan? Maknanya adalah Yesus diibaratkan. tidak dianggap, tetapi bagi semua orang lain Yesus itu adalah penyelamat. Gitu. Iya, diibaratkan sebagai batu kan? Oke. Bener nggak? Puat, Mike Puat. Kita diskusi. Anda yang Ya, baperan. lanjut Uni. Santai. Nggak, aku mau nyanyi dulu lah. Aku tuh suka banget sama suara Bang Faruk itu. Jadi aku tertarik tuh. Dah, gantian aku nyanyi dulu. Nah. Lah, jawab dulu. Hai manusia, Sama kecil aja. Umi, sembahlah Allah. nanti gini aja, cari Apa waktu sih? kita diskusi Bang Pace aja. ini Saya tidak mau kenapa diskusi sih? dengan anak bayi. Langsung jawab aja. Ya udah, nggak usah kalau Anda nggak mau ngomongin. diskusi sama saya, ngapain Anda masih di sini coba? Anak kecil benar ini. Umi, kalau Anda berani Ya nggak apa-apa, diskusi memang sama saya baby face. langsung. Saya memang imut kata orang-orang. Emang saya tuh kadang kayak bocil. Saya Muka adalah tua wanita gini dibilang bocil yang imut. iya. Nah, Muka kan? tua begini Kau dibilang yang bilang imut. aku bocil, kau bilang aku muka tua. Kau loh, coba tunjukkan mukamu ganteng nggak kau? Takutnya mukamu kayak beruk pula, kan? Kau mancing-mancing aku kau. Jadi gini loh, kami umat Islam ini nggak pernah mencaci. Kalau nggak, saya tuh nggak perlu mencacimu ya. Saya bilang tadi, jangan-jangan mukamu kayak beruk. Ya, kenapa? Kau bilang aku muka tua. Muka tua kayak gini aja kau udah klepek-klepek nengok aku. Apalagi kalau muka aku muka anak gadis. Nah, tapi aku kayak anak gadis kok. Tengok nih, cantik kayak gini muka aku. Ya, orang Islam tuh cantik-cantik. Yang muka aku yang kata kalian tua ini aja udah cantik kali minta ampun ya. Lanjut. Kurang ajar, dikasih kesempatan ngomong tempat kita baik-baik, kasih tunjuk data mana batu menghapus dosa tuh mana. Kalau eksplisit di kitabmu ada tertulis. Aku mau nyanyi dulu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah, tidak menyembah para Tuhan berdarah dan menyembah para Tuhan yang mati. Gitu ya. Artinya apa? Mungkin itu menyakitkan, tapi itu fakta dan itu penistaan di mana coba? Kalau menurut kalian menghina kami karena kami menyembah Tuhan yang mati dan Tuhan yang berdarah. Loh, itu bukan penghinaan, tetapi saya sedang membawakan narasi fakta.
Kenapa kata saya dikatakan menghina? Jangan begitulah, ya. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan narasi diskusi kita. Naikkan 2 oten saya sama Bang Dio tandem untuk melawan 2 oten. Kalau satu jangan, kalau satu nggak seru. 2 oten. Ya, bersama sama Bang Dio saya tandem. Bang Naga, The King, naikkan modal apa? 2 teman Kristen baik hati dan Ranjini Minabungnya, silakan. Yang rambut gondrong. Ya, izin Bang Faruk, Rifa, Abang Naga, saya izin dulu ya. Obek, Terima kasih siap, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta datanya, mana dalil bahwa batu Hajar Aswad menghapus dosa? Sama seperti dalil di mana Yesus berkata, aku mengampuni dosa. Lucu ya, batu Hajar Aswad dituduh mengampuni dosa, tapi dalilnya nggak ada. Yesus dikatakan mengampuni dosa, dalilnya pun nggak ada. Heran aku sama kalian tuh loh. Mengada-adakan yang tiada, mentiadakan yang ada. Jangan begitu ya. Nanti nyanyi aku. Hai manusia, jeng jeng jeng, hormati ibumu, jangan kau tinggal, jeng jeng jeng, ketika kau ke surga. Dia yang telah melahirkan dirimu, dia juga yang telah memberi susunya. Ketika kau hendak pergi ke surga, tega-teganya kau tinggalkan ibumu. Anak durhaka, jeng jeng jeng, dikutuk jadi batu. Yang senang-senang, jeng jeng jeng, nggak ngajak ibunya. Jahat banget loh gitu. Aku kalau ke surga ya, seandainya aku tahu kalau aku ke surga, satu, ku beri kau permintaan, kata malaikat kan, astagfirullahaladzim, nggak boleh ya mengungkapkan sesuatu yang tidak diucapkan malaikat, nggak boleh. Kalau ada yang berkata kepadaku ya kan, entah apapun itu kan, kau sekarang ke surga, wah, apa suatu permintaanmu? Nah, aku akan bilang, bawa semua orang yang telah berkontribusi untuk hidupku dan mencintai aku serta aku cintai. Oke, yang mencintai aku jangan apa-apa, dia nggak aku cintai, tapi dia mencintai aku. Ikut bersamaku ke surga. Nah, bukan mamaku aja lah, tetanggaku masuk surga. Tetapi ketika aku sudah tahu aku ke surga dan aku tidak membawa mamaku, maka aku adalah anak durhaka. Begitu. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, segalanya telah kau berikan untuk anakmu yang tersayang. Tapi ternyata disuruh membencimu. Dan ketika kau kesalahan dirinya. Saya mules ini terus. Jadi saya mau turun dulu. Dengerin Umi nyanyi dari tadi. Tunggu dulu, aku mau kasih. Itu bagus Bang Baru. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, segalanya telah kau korbankan untuk anakmu yang tersayang. Tapi ternyata ketika aku ke surga, aku tak membawamu Bunda. Durhaka. Kalau di Minang itu Bang Paru udah tahu dia mau ke surga, nggak dibawa mamanya, jadi batu loh. Ya, Oke, Bang aku Faruk, kalau saya tahu, pamit turun ya, Uni Riva. Terus, aku ya loh, kalau tahu anakku ke surga, kemana kau? Aku bilang kan, salam. Oke. Atau gini lah ilustrasinya Bang Faru. Anakku punya mall, dia menciptakan mall kan, dia punya mall itu. Nah, aku tahu dia punya mall. Nah, tiba-tiba dia pakai baju cantik. Kemana kau? Ke mallku lah. Ngapain? Ya kan mall-mallku, mau ku nikmatin semuanya situ. Pergi kau? Iya. Dadah mak, aku pergi. Aku diam aku. Memang biadab kau. Pergi aku ke notaris. Ngapain Bu?
Saya mau hitung-hitungan sama anak ini. Tolong semua air susu saya yang telah saya berikan kepadanya hitung. Kenapa? Kurang ajar dia, ke mall dia. Udah tahu itu mallnya, nggak diajak nyaku. Nggak ada adab kau. Kau punya mall. Masuk ke mall itu kalau kau gratis. Kau yang punya. Aku nggak kau ajak. Biadab. Gitu Bang Paru. Menurut Bang Paru kemana tuh? Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya, di mana diskusi ini kita bisa melihat bagaimana jawaban dari oknum Kristen yang sudah sangat jelas data-data yang diberikan mereka masih tetap menolak. Sampai segitunya mereka meyakini Tuhan itu menjadi manusia yang menghapus dosa mereka. Apakah itu bisa diterima akal manusia? Kita yang berbuat, Tuhan yang menanggungnya. Jika seperti itu, maka ajaran seperti ini memungkinkan orang-orang untuk berperilaku jahat karena dosa sudah ditanggung Tuhan. Sebelum saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari diskusi ini. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.